Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para profesor, dokter, tamu, orang tua pasien, pasien, dan peserta yang kami hormati. Selamat datang di webinar Yayasan Kesehatan Anak Global Wishbone Day 2025. Apakah anak bisa terkena osteoporosis? Sebelum kita memulai webinar hari ini, kami akan memberitahu Anda terkait rundown dari webinar hari ini. Kami akan mulai dengan pembukaan dari Profesor Dr. Aman Pulungan, spesialis anak konsultan FAP FRCPI HON, FIAP HON selaku Ketua Yayasan Kesehatan Anak Global. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Dr. Agustini Utari, MCMed, spesialis anak konsultan selaku Ketua UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Dr. Lovely Daisy MKM sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian kita juga ada presentasi oleh Dr. Gaisani Fadiana, spesialis anak, subspesialis endokrinologi, dan sharing session dengan salah satu orang tua dan pasien OI. Demi kelancaran acara hari ini, mohon diperhatikan peraturan dan ketentuan sebagai berikut. Peserta diharapkan mengaktifkan video selama webinar. Peserta juga harus mematikan mikrofon mereka kecuali diizinkan oleh moderator. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita untuk webinar hari ini, yaitu Dr. Basra Amru dari Pokja Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat. Kepada Dr. Basra, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Arneta. Selamat pagi, Prof, Dokter, Bapak, Ibu, teman-teman. Saya lihat distribusi cukup variatif. Ada para orang tua dan pengasuh dengan anak osteogenesis imperfecta. Lalu saya lihat juga ada teman-teman kader, teman-teman organisasi kesehatan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Basra yang akan memandu sesi kegiatan webinar pada hari ini. Bapak Ibu, osteoporosis bukan hanya penyakit lansia, anak-anak pun bisa mengalaminya sejak dalam kandungan. Seperti pada kasus osteogenesis imperfecta, kelainan langka yang membuat tulang anak sangat rapuh. Hari ini kita akan mengadakan webinar dalam rangka merayakan Wishbone Day 2025 bersama dengan Yayasan Kesehatan Anak Global dan juga Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Tanpa menunggu lama-lama, mari pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Prof. Dr. Aman Pulungan, spesialis anak, subspesialis endokrin, selaku pengurus Yayasan Kesehatan Anak Global. Pada Prof. Aman, waktu, tempat, dan layar kami persilahkan. Silahkan, Prof. Makasih. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bu Lovely Desi dari Kementerian Kesehatan yang saya hormatin, Dr. Gaisani sebagai pembicara, tentulah semua hadirin semua di sini yang hadir, dan juga dari keluarga Forum Osteogenesis Imperfecta, kalau saya rasa juga hadir di sini, dan alhamdulillah mungkin tenaga kesehatan juga hadir di sini. Tadi Dr. Basrah mengatakan, dan semua yang hadir pada hari ini. Jadi kenapa kita berkumpul pada pagi hari ini? Kita ketahui bahwa memang setiap tahun ada namanya peringatan Wishbone Day, dan sering sekali kita membuat acara ini memang offline, dan tahun lalu kita buat juga, dan dulu pernah kita buat juga di Car Free Day. Nah, akhirnya kita melihat bahwa kalau kita hanya membuat di satu tempat, dan kalau kita membuat toh di seluruh misalnya beberapa center, itu tidak menjangkau semua, dan tujuannya sebetulnya kita membuat awareness dan edukasi. Karena banyak sekali sebetulnya memang yang belum mengetahui bahwa osteoporosis itu bisa terjadi pada anak. Saya sendiri sebagai dokter endokrin anak yang sudah hampir 30 tahun, awal-awalnya itu kita memang tidak mempunyai obatnya di Indonesia, jadi memang kita tidak tahu berapa banyak dan juga bagaimana pengobatannya pada saat itu. Nah, ketika saya sekolah ke Belanda, saya baru mulai tahu dah. Tapi saya masih mengira bahwa anak dengan osteogenesis imperfecta ini ya dalam arti kata
tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi satu saat waktu itu saya dari Belanda dikirim ke Swedia, ke Karolinska Institute untuk training khusus growth. Nah, satu kelas dengan saya, itu ada salah satu dokter endokrin dari Jerman. Awalnya saya mengira kenapa dia lebih, karena biasanya orang Jerman Belanda lebih tinggi daripada saya. Ini lebih pendek daripada saya. Dan pola jalannya tahu, akhirnya saya ngobrol. Ternyata dia ini osteogenesis imperfecta. Dan kita sering jumpa. Kalau saya ada acara lagi ke Eropa, dan sekarang dia udah profesor juga, kita sama-sama profesor. Nah, jadi saya bisa mengatakan bahwa no limit untuk anak osteogenesis imperfecta ini. Dia bisa jadi dokter endokrin anak, bisa jadi profesor, dan dia praktek di Jerman lagi. Pasti, kalau saya rasa dia lebih pintar ya daripada saya. Sangat besar kemungkinan dia praktek di Jerman. Nah, jadi inilah kalau saya bilang, kita yang harus sama-sama. Nah, sekarang juga ada dari Komnas Disabilitas, saya lihat anak-anak ini harus kita bantu. Prosesnya ini lama, ya. Saya terima kasih tadi Dr. Basrah juga udah mau menjadi mengkomunikasikan ini sebagai moderator ya. Prosesnya lama. Dulu waktu belum ada obatnya, obat ini jadi kayak mana ayam mana telur, ya. Tidak mau pemerintah menyediakan dan juga perusahaan obat tidak mau menyediakan. Akhirnya kita tanya-tanya, oh di negara lain itu bagaimana? Saya bawalah teman saya profesor dari Belanda untuk kita buat waktu itu workshop di sini dengan dokter-dokter, kita undang Badan POM, akhirnya obatnya ada sekarang dan obatnya ini ada sekarang dan sudah masuk juga di BPJS. Nah, tadi saya bicara dengan Bu Direktur, Bu Desi, dari segi pelayanan sudah tidak ada masalah kalau saya bilang. Hanya memang diagnosis dininya ini yang suka terlambat. Harusnya kan dari lahir bisa kita terapi. Nah, ini kadang-kadang dapatnya itu sudah pada saat lanjut, yang anak tidak sekolah dan lain-lain. Nah, jadi di kita pelayanan ini sudah tidak jadi masalah. Kalau terdiagnosis bisa diterapi. Nanti mungkin Bu Desi juga bisa mengatakan bahwa sekarang ada CKG, cek kesehatan ini kan bisa kelihatan. Tidak perlu dicek darah dulu, kelihatan dari awal langsung, tentu setelah itu di ronsen ya, untuk diobatin dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti sudah terdiagnosis, kita obatin dengan baik, inilah kita nanti kolaborasi dengan Komnas Disabilitas, bahwa hak mereka ini harus kita penuhi. Mereka harus bisa sekolah seperti biasa. Mereka harus bisa nanti masuk kuliah juga. Jadi dokter, bisa mau jadi endokrin atau mau jadi direktur nanti kayak Bu Desi. Atau nanti kerja menjadi komunikasi risk masyarakat. Seperti Dr. Basrah. Ya, atau menjadi Dr. Gaisani nanti. Jadi apa saja bisa bergerak kerja di Kemenkes, kerja apa saja. Tidak jadi masalah. Nah, ini yang kalau saya rasa, ini yang harus kita lakukan. Ya, semuanya. Dan alhamdulillah, kalau sebaiknya kami memohon juga sebagai penyelenggara acara ini, bahwa yang ikut di sini hampir 200 orang ini, menjadi agent of change juga, komunikasikan ke semua orang. Bahwa ada yang seperti ini. Dan kalau ada, hubungilah dokter anak setempat untuk diterapi sesegera mungkin. Obatnya kan gampang, obatnya diinfus dan lain-lain. Kalau toh tidak ada dokter endokrin anak, nanti hubungi dokter Gaisani, nanti akan dibantu oleh dokter Gaisani bagaimana caranya supaya bisa diobatin di tempat di sana. Nah, tentulah ada tambahan lagi nanti harus di ronsen, harus periksa darah, dan kalau misalnya nanti perlu alat bantu jalan dan lain-lain, nah ini kan tentu ada. Semua ini kan bisa dilakukan, hanya kita niatkan saja. Ya, saya rasa saya takut saya terlalu lama bicara nih. Kalau saya bicara ini susah stopnya. Nanti banyak pembicara lain, Bu Desi juga nanti ada kegiatan lain. Saya rasa cukup di sini. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang hadir dan semua yang menunjang acara ini. Dan mungkin
Dokter Basra, mungkin kita membuat acara seperti ini mungkin jangan nunggu setiap tahun acara Wisbonde ya. Mungkin kalau webinar kecil-kecilan edukasi nanti bisa kita lakukan lebih sering ya. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Bu Desi, terima kasih hari Minggu sudah hadir. Dr. Basra juga, Dr. Gaisani dan lain-lain, dan semua yang hadir di sini. Saya sudahi dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aman atas pengantaran dari Yayasan Kesehatan Anak Global. Saya juga menyapa ya, saya lihat tadi Prof. Aman menyebut Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia sudah bergabung di sini juga ya. Ada Mas Eka Prastama nih, Komisioner Kesehatan Komnas Disabilitas Republik Indonesia. Mas Eka, terima kasih sudah berkolaborasi dan hadir. Moga-moga nanti bisa berdiskusi banyak dan berkolaborasi ke depan. Baik, terima kasih Prof. Aman. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dr. Agustini Utari, MSI Med Spesialis Anak Subspesialis Endokrin, selaku Ketua UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Namun, karena ada halangan beliau sedang dalam perjalanan, beliau menitipkan kami video sambutan. Semoga berkenan, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Dr. Agustini selaku Ketua UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dipersilahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Aman Pulungan, Spesialis Anak Subspesialis Endokrin Anak, sebagai Ketua Yayasan Kesehatan Anak Global, Dr. Maria Endang Sumiwi MPH sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, seluruh pengurus Yayasan Kesehatan Anak Global, para narasumber, moderator, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Wisbonde 2025, memperingati Hari Kesadaran Internasional untuk Osteogenesis Imperfecta. Bapak Ibu sekalian, osteogenesis imperfecta adalah kelainan genetik yang mempengaruhi pembentukan kolagen, yaitu salah satu protein penting dalam jaringan ikat tubuh. Akibatnya tulang menjadi rapuh dan mudah patah, bahkan dengan benturan ringan atau tanpa sebab yang jelas. Selain kerapuhan tulang, anak-anak dengan OI juga dapat mengalami kelainan bentuk tulang, gangguan pendengaran, gigi rapuh, masalah pertumbuhan hingga kelainan pada otot dan ligamen. Meskipun OI merupakan kondisi langka, dampaknya terhadap kualitas hidup pasien dan keluarga sangat besar. Oleh karena itu, peran kita sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting, mulai dari deteksi dini, diagnosis yang akurat, perawatan yang komprehensif hingga dukungan berkelanjutan. Dengan pendekatan multidisiplin, perhatian yang penuh empati serta dukungan dari lingkungan, anak-anak dengan UI dapat menjalani hidup yang aktif, sehat, dan berdaya. Kepada para orang tua dan keluarga anak-anak dengan UI yang hadir hari ini, izinkan saya menyampaikan rasa hormat yang mendalam. Perjalanan ini tidaklah mudah, namun ketabahan, cinta, dan semangat yang Bapak Ibu tunjukkan setiap hari akan menjadi kekuatan utama bagi anak-anak kita untuk terus tumbuh dan bermimpi. Ingatlah bahwa diagnosis OI bukan akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang tepat dan dukungan penuh kasih, anak-anak dengan OI dapat mencapai potensi terbaik mereka. Kepada para pejuang OI, anak-anak dengan OI, kami ingin berkata bahwa kalian kuat, kalian istimewa, dan kalian mampu. Teruslah bermimpi dan terus berjuang. Kami, para tenaga kesehatan bersama kalian dan keluarga akan selalu mendampingi di setiap langkah perjalanan ini. Baru-baru saja saya mengikuti SP di Denmark dan salah satu pembicaranya adalah Profesor Oliver. Beliau adalah penyandang OI dan sekarang beliau sedang meneliti obat-obatan terbaru untuk osteogenesis imperfecta. Nah, harapan saya mungkin di antara adik-adik sekalian, teman-teman OI akan bisa menjadi yang terbaik ya, seperti contoh profesor ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kesehatan Anak Global atas penyelenggaraan webinar ini. Semoga kegiatan ini memperkaya wawasan kita semua, memperkerat kolaborasi antar profesi dan menjadi langkah nyata
untuk memperjuangkan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak dengan osteogenesis imperfecta di Indonesia. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat webinar. Terima kasih Dr. Agustini Dokter atas Basra, saya siap, Prof. tahu yang itu tadi, Prof. Oliver tadi itu yang saya kasih. Oh, siap, Prof. Jadi dia itu Alhamdulillah. udah level dunia sekarang. Dulu satu kelas Masya sama Allah. saya. Oh, siap, Prof. Iya, baik. Itu Prof. Aman, betul. Siap. Ya, itu begitulah teman-teman dari Prof. Aman dan Dr. Agustini. Itu adalah contoh nyata bahwa anak dengan osteogenesis imperfecta bisa berkarya sama halnya dengan anak-anak lainnya. Jadi jangan patah semangat dan ada harapan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya untuk mengundang dari Kementerian Kesehatan mewakili Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Ibu Endang Sumewi telah hadir ke Ibu Dr. Lovely Daisy MKM selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Dr. Daisy, kami berkenan dokter memohon dokter untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Pada waktu, tempat, dan layar saya persilahkan Dr. Daisy. Silakan. Terima kasih Dr. Basra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan, selaku Ketua Yayasan Kesehatan Anak Global. Kemudian juga Dr. Agustini Utari, spesialis anak konsultan, Ketua UKK Endokrinologi IDAI, kemudian juga narasumber, dan Bapak Ibu semua peserta webinar, baik itu dari tenaga kesehatan maupun dari pasien dan juga masyarakat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan dalam rangka Wisbon Day tahun 2025 dengan tema apakah anak bisa terkena osteoporosis. Nah, kami sangat menyambut baik terselenggaranya webinar ini yang diprakarsai oleh Yayasan Kesehatan Anak Global. Bapak Ibu semua, jadi untuk Wisbon Day ini diperingati setiap tanggal 6 Mei setiap tahunnya. Dan kita juga dengan prakarsa dari Yayasan Kesehatan Anak Global ikut memperingati salah satunya dengan kegiatan webinar ini. Bapak Ibu semua, kita bercita-cita untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk itu tentu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun memang saat ini kita masih menghadapi banyak masalah kesehatan yang berdampak pada kualitas SDM. Masih banyaknya balita-balita yang dengan gangguan pertumbuhan, perkembangan, termasuk juga stunting di dalamnya. Dan kalau kita lihat masalah kesehatan dan juga gizi yang terjadi pada awal-awal kehidupan ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dan juga perkembangan nanti ke depannya pada masa kanak-kanak hingga masa dewasa dan juga lansia. Nah, tentu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aman bahwa kita perlu mengidentifikasi gangguan kesehatan dan juga penyimpangan dari perkembangan ini sejak dini, sehingga kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Yang kita harapkan tentu nanti potensi optimal seorang anak ini bisa dicapai. Dan ini semua memerlukan peran dari semua pihak, termasuk masyarakat. Nah, di sini kita sudah hadir bersama-sama dari semua komponen, baik itu dari pemberi layanan kesehatan, kemudian juga dari masyarakat, dari orang tua OI, dan harapan kita tentu sama-sama bisa lebih kita sosialisasikan terkait dengan OI ini kepada masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu semua, anak-anak yang mengalami OI ini tadi disampaikan akan mudah sekali mengalami patah tulang, dan tentu ini akan berdampak pada pertumbuhan.
Nah, selain itu juga mungkin dengan kondisi kesehatan yang lainnya. Tadi juga disampaikan selain tulang yang terkait juga mungkin kesehatan giginya karena giginya juga rapuh. Walaupun data secara global ini diperkirakan 1 dari 20.000 atau 50.000 kelahiran akan lahir OI, tetapi ternyata kita masih menemukan sedikit sekali data anak-anak yang sudah didiagnosa dengan OI, sehingga mungkin masih sangat banyak di luar yang belum diketahui, yang belum terdeteksi. Karena itu sangat penting bagi kita untuk meningkatkan literasi masyarakat, salah satunya kita lakukan dengan kegiatan webinar seperti ini. Mungkin bukan hanya webinar ini, nanti ke depan juga ada sosialisasi-sosialisasi yang lain yang akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas dan juga tenaga kesehatan untuk bisa melakukan deteksi dini. Dan tujuannya tentu saja agar pertumbuhan dan juga perkembangan optimal seorang anak ini bisa kita capai. Nah, di samping itu, saat ini Kementerian Kesehatan juga tengah menjalankan program cek kesehatan gratis yang dilakukan sejak awal kehidupan. Jadi cek kesehatan gratis ini mulai dari bayi baru lahir, kemudian balita, remaja, sampai dewasa dan lansia. Nah, tujuannya tentu saja ini untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga dapat ditangani sedini mungkin. Termasuk ini kalau bisa ditemukan sedini mungkin anak-anak dengan OI ini, harapan kita tentu penanganan juga lebih cepat sehingga dampaknya pada pertumbuhan anak itu juga kita bisa minimalisir. Nah, Bapak Ibu semua tentu dukungan dari semua pihak bukan hanya terkait dengan fisiknya saja, tetapi juga dukungan mental dan emosional bagi anak dengan OI dan juga bagi keluarga ini sangat diperlukan. Sehingga anak dengan OI ini bisa terjamin juga pendidikannya, seperti tadi disampaikan juga oleh Prof. Aman, anak-anak dengan OI juga sama dengan anak-anak yang lain, itu bisa mencapai pendidikan tertingginya, juga bisa sampai menjadi profesor. Tentu ini kita berharap semua bisa tertangani dengan baik, sehingga tadi yang kita harapkan itu bisa juga tercapai. Nah, kami berharap dengan webinar ini kita sama-sama mengikuti dengan baik dan bisa menyebarluaskan kepada masyarakat luas bahwa ini sebenarnya bisa terjadi di lingkungan kita. Mungkin bisa terjadi juga di keluarga kita. Deteksi dini adalah hal yang sangat penting untuk menentukan masa depan anak ini, untuk menentukan apakah anak ini bisa mencapai potensi optimalnya. Harapan kita tentu saja untuk mencapai Indonesia Emas, kemudian juga untuk menjamin hak semua anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, kita bisa melakukan deteksi dini di lingkungan kita, menyebarluaskan kepada masyarakat luas di sekitar kita, sehingga bisa terdeteksi lebih banyak lagi yang memang anak-anak dengan osteogenesis imperfecta ini. Jadi mungkin Bapak Ibu semua selamat mengikuti kegiatan webinar ini dan tadi saya diminta oleh Dr. Basra untuk membuka kegiatan kita webinar pada pagi hari ini. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar kita pada hari ini, apakah anak bisa terkena osteoporosis? Kita buka bersama-sama secara resmi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Desi atas pengantar dan sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti, mari sama-sama buka kameranya. Kita foto bersama dulu yuk, sama-sama dengan seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini. Saya juga sambil menunggu foto bersama, ayo pada on cam. Saya turut menyapa juga teman-teman media. Saya lihat beberapa teman-teman media hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Kami titip untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan osteoporosis pada anak ini. Silakan, boleh on cam teman-teman semua. Ayo kita foto sama-sama. Baik, izin kami Oke. dokumentasi. 3, 2, 1. Slide selanjutnya.
3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik, sudah dokter. Baik, terima kasih Dr. Desi, Prof. Aman, dan Dr. Agustini yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, rekan-rekan, kita akan masuk ke acara inti. Akan ada 2 sesi yang menarik. Sesi yang menarik. Sesi pertama, kita akan mendengarkan. Ini kita belajar bareng ya, hari Minggu belajar bareng. Mohon izin ya, Prof, Dokter, Bapak, Ibu, kader, teman-teman media, teman-teman organisasi sipil, dan teman-teman yang lain. Semuanya di sini kita akan belajar tentang memahami osteogenesis imperfecta, panduan untuk orang tua dan keluarga. Nah, sesi ini akan dipandu oleh narasumber hebat kita. Kita hadir di sini ada Dr. Gaisani Fadiana, spesialis anak subspesialis endokrin, selaku praktisi klinis dan juga staf pendidik di Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Gaisani sudah hadir bersama kita, Dok? Ya, selamat Oke, pagi siap. menjelang siang, Dokter Basra. Siap, Dokter. Nah, Dr. Gaisani dan Bapak Ibu, silakan nanti sepanjang sesi Dr. Gaisani kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, tinggal gunakan fitur kolom chat. Nanti 5 pertanyaan terbaik menurut informasi dari panitia akan mendapatkan GoPay masing-masing sebesar Rp50.000. Nah, siapkan pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mungkin dipersilakan kepada Dr. Gaisani, waktu dan tempat dan layar dipersilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Basra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati tadi ada Dokter Desi, Prof. Aman, kemudian juga Dokter Basra, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir hari ini. Jadi saya hari ini sebetulnya juga ingin sharing saja, sama-sama belajar tentang osteogenesis imperfecta. Jadi kita akan membicarakan beberapa hal terkait dengan osteogenesis imperfecta. Yang pertama adalah sebetulnya kita ingin tahu apa itu osteogenesis imperfecta ya. Kemudian bagaimana sih sebetulnya kita mendiagnosis atau mengetahui seorang anak itu mengalami OI. Kemudian bagaimana pengobatannya, apa pemantauan jangka panjangnya, dan bagaimana hidup dengan OI. Jadi ini akan sebetulnya porsi yang paling penting nanti mungkin untuk Bapak Ibu sekalian ya, orang tua dari anak atau remaja dengan OI mungkin akan sangat penting ya terkait dengan hidup dengan OI ini bagaimana, mulai dari aspek sekolah, ya perkembangan dan lain sebagainya. Nah, apa itu sebetulnya osteogenesis imperfecta? Jadi kalau laporan kasusnya sebetulnya itu sudah lama sekali kalau kita bicara soal sejarah ya. Ternyata sejak tahun 1600 itu sudah ada beberapa laporan kasusnya. Tapi istilah osteogenesis imperfecta itu baru diperkenalkan pada tahun 1849. Sudah lama juga ya Bapak Ibu sebetulnya oleh salah satu sebetulnya profesor anatomi namanya Willem Vrolijk dari Belanda. Jadi beliau pada saat itu menemukan kasus bayi lahir ya dengan deformitas, jadi kelainan bentuk pada tulang ya, kemudian fraktur yang sudah terjadi, sepertinya sebelum kelahiran, sebelum persalinan sebetulnya sudah ada. Nah, kemudian itulah yang pertama kali kita kenal dengan osteogenesis imperfecta. Nah, kapan sebetulnya terapi pengobatan itu ditemukan ya? Nah, pertama kali laporan kasusnya itu pada anak perempuan usia 12 tahun dengan OI itu baru pertama kali dapat terapi bisfosfonat ya. Itu pada tahun 1987. Nah, sekarang kita sudah di tahun 2025. Jadi, bagaimana sebetulnya perkembangannya? Nah, ini kita sama-sama belajar tentunya. Nah, apa itu OI? Jadi sebetulnya kalau kita lihat tulang ya, tulang itu ada beberapa komposisinya. Kita lihat di sini bahwa OI itu nama lainnya adalah brittle bone disease atau kondisi tulang yang rapuh atau mudah patah. Jadi kalau misalnya analoginya ya tulang itu seperti sebuah rumah. Jadi ada komposisi kalau dinding itu selalu ada komposisi batu bata dan ada semennya ya untuk mengikat. Nah, kelainan pada osteogenesis imperfecta itu berkaitan pada jaringan ikat, yaitu jaringan kolagen. Jadi yang mengikat antara satu mineral tulang dengan mineral tulang yang lainnya. Jadi kalau misalnya ibaratnya kalau dinding kita hanya tumpuk batu batanya saja tanpa ada semen yang bisa menempelkan batu bata tersebut, pasti akan mudah patah, ya, mudah rapuh.
Nah, ini merupakan suatu kelainan genetik langka yang ditandai oleh tulang yang bersifat rapuh dan mudah patah, dan sebetulnya secara insidens itu 1:10.000 sampai 20.000 kelahiran hidup. Nah, ini disebabkan karena adanya mutasi pada salah satu gen yang bertanggung jawab untuk memproduksi kolagen. Nah, kolagen ini adalah protein tadi ya, protein jaringan ikat yang memberikan struktur dan kekuatan pada tulang. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, contohnya kalau yang gambar di atas itu tulang yang sehat, yang di bawah adalah tulang yang mengalami osteogenesis imperfecta. Jadi kalau di tulang bagian tengahnya ya kita lihat bahwa isinya atau komposisinya itu lebih jarang-jarang, lebih kurang dibandingkan dengan tulang yang tidak mengalami osteogenesis imperfecta. Nah, bagaimana sebetulnya cara kita mendiagnosis osteogenesis imperfecta? Nah, kalau kita lihat ada beberapa tanda gejalanya. Jadi yang pertama adalah tentu fraktur atau patah tulang yang terjadi secara spontan atau misalnya trauma ringan. Jadi tanpa penyebab tertentu itu fraktur atau patah tulangnya bisa terjadi. Nah, ini adalah contoh gambar pada bayi baru lahir. Jadi, ini juga sudah bisa ditemukan pada bayi baru lahir, bahkan sebetulnya bisa dideteksi melalui USG prenatal. Kalau kita lihat di sini contohnya, pada bayi baru lahir ya, kita lihat bahwa ada fraktur pada iga, jadi pada tulang dada, kita lihat di sini. Kemudian berikutnya adalah ruang dinding dada yang lebih sempit. Dan ini biasanya akan menimbulkan gangguan pernafasan, masalah paru ya, terutama pada bayi. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, itu jelas sekali bahwa ada deformitas atau kelainan bentuk pada tulang paha. Jadi ini bentuknya ada tulang paha ya, kelihatan bentuknya ada pembengkokan baik pada tulang paha maupun pada tulang kering ya, ekstremitas bagian bawah. Nah, ini merupakan contoh khas atau salah satu karakteristik utama pada osteogenesis imperfecta. Nah, selain itu tentu akan menyebabkan gangguan pertumbuhan karena tentu saja ini akan mempengaruhi tinggi badannya, kenaikan atau kecepatan pertumbuhannya. Selain itu juga ada gangguan pendengaran karena kelainan pada tulang selain pada tulang panjang juga mengenai tulang kecil pada daerah telinga. Nah, ini kalau kita lihat secara infografisnya ya, jadi ada hal-hal yang kita bisa temukan, salah satunya juga dari gigi ya, biasanya kita bisa lihat. Kemudian ada bentuk wajahnya, biasanya berbentuk triangular shape face ya, kemudian daerah dahi umumnya sedikit lebih lebar. Selain itu juga bisa ditemukan adanya pembengkokan pada tulang belakang, jadi bisa terjadi skoliosis atau kifosis ya. Dari sini juga kita bisa lihat. Selain itu, patah tulang itu bisa terjadi atau fraktur bisa terjadi pada tulang belakang. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar ronsen tulang belakang ya dari sisi samping itu kita lihat harusnya tulang belakang itu terdiri dari corpus vertebrae, jadi tulang belakang yang sifatnya bentuknya itu seperti kotak ya. Jadi kotaknya tuh bagus gitu ya, persegi panjang gitu ya. Tapi pada kita lihat di sini pada yang diberikan panah, ini posisinya agak melengkung. Nah, ini tandanya ada kompresi atau pada penekanan pada tulang belakang. Nah, harusnya tulang belakang yang kotaknya seperti ini ya. Nah, ini salah satu juga tanda dari fraktur terutama di tulang belakang. Nah, yang lainnya kita juga bisa temukan ada sklera biru. Jadi kalau kita lihat di sini ya daerah mata, harusnya di sini skleranya biasanya berwarna putih. Kadang kita bisa temukan warnanya kebiruan atau agak abu-abu. Kemudian gigi ini juga kita lihat bahwa warnanya berbeda ya. Harusnya kan kalau warnanya putih lebih terlihat jelas ya. Ini karena ada gangguan mineral juga pada gigi maka tampaknya akan seperti ini. Selain itu juga ada kelainan sendi dan kulit. Kalau pada kulit biasanya juga ada keluhan seperti bintik-bintik kemerahan atau misalnya keluhan memar berulang, itu juga bisa ditemukan pada anak dengan osteogenesis imperfecta. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelas pada gambar ronsen. Jadi, umumnya kalau untuk diagnosis pertama kali, tim dokter akan meminta anaknya untuk dilakukan pemeriksaan ini. Jadi, kita bisa tahu apakah memang terjadi fraktur terutama pada tulang panjang, dan kalau pada bayi tadi umumnya kelainan pada dinding dada. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada fraktur atau patah tulang di tulang iga ya. Kemudian kita lihat di sini pada ekstremitas bawah, kita lihat pada daerah femur ya, daerah paha dan juga bagian bawah. Kaki bagian bawah, kita lihat.
Nah, apa saja sebetulnya yang membuat kita berpikir ini ke arah osteogenesis imperfecta? Tentu ada riwayat patah tulang berulang yang sifatnya tadi ya spontan atau trauma ringan, kemudian ada riwayat orang tua, dan ini adalah pemeriksaan fisik yang bisa ditemukan pada anak dengan osteogenesis imperfecta. Jadi ada tadi ya kita sudah lihat sama-sama contohnya misalnya sklera biru, kemudian ada perawakan pendek, ada riwayat fraktur ya, kemudian ada deformitas, sendi yang lebih fleksibel, kemudian lebih mudah terjadinya memar atau perdarahan di kulit. Nah, ini adalah salah satu contoh sebetulnya bagaimana kita mendiagnosis OI, mungkin ini untuk teman-teman tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, dari sini kita bisa menentukan sebetulnya mana yang termasuk dengan osteogenesis dan tipenya apa. Nah, masuk ke dalam tipe. Sebetulnya kalau tipe itu secara umum kalau OI itu sebetulnya sebuah spektrum. Jadi ada yang sifatnya ringan ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada posisi ringan, tinggi badannya mungkin tidak terlalu terganggu ya. Tinggi badannya masih bisa mencapai tinggi badan optimal, tapi mungkin sedikit di bawah potensi genetiknya. Kemudian kalau kita lihat ada yang moderate ya, jadi klinisnya moderate di sini atau yang severe. Jadi kalau severe yang berat umumnya terjadi gangguan pertumbuhan yang lebih jelas ya, gangguan deformitas yang sifatnya lebih progresif. Nah, ada beberapa tipe sebetulnya, ada beberapa klasifikasi, tapi sebetulnya kalau kita bagi secara yang umum ya, tipenya itu ada 5. Tipe yang pertama adalah OI tipe 1. Kalau kita lihat di sini dari tinggi badannya ya, kalau dari tinggi badannya yang paling dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, pada kondisi ini umumnya tidak terjadi deformitas yang terlalu jelas atau terlalu progresif. Kemudian umumnya juga ditemukan dengan sklera biru. Biasanya fraktur pertama selain fraktur tulang panjang juga bisa datang dengan fraktur tulang belakang ya, jadi kompresi di tulang belakang. Kemudian yang kedua, OI tipe 2 ini umumnya yang tipe sangat berat dan sifatnya letal. Jadi umumnya tidak bisa bertahan mencapai usia anak-anak. Dan ini sudah terlihat sebetulnya dari awal. Jadi ada kelainan dinding dada yang sangat jelas karena terjadi fraktur pada tulang iga, sehingga mengganggu juga fungsi pernapasannya. Nah, selain itu adalah OI tipe 3. OI tipe 3 ini yang khas di sini adalah deformitasnya terjadi secara progresif. Sedangkan kalau tipe 4 itu umumnya skleranya normal ya, tidak sklera biru, namun dengan beberapa derajat variasi OI yang berbeda. Sedangkan untuk OI yang tipe 5 ini jauh lebih jarang, yaitu ditambah dengan adanya osifikasi yang abnormal. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi kita tahu bahwa sebetulnya OI ini sebuah kelainan genetik. Dan kelainan genetik itu berarti ada mutasi gen yang terkait. Nah, mutasi gennya banyak sebetulnya Bapak Ibu, tapi sebetulnya yang paling banyak itu 85% itu berkaitan dengan defek pada kelainan struktur atau jumlah dari kolagen tipe 1. Jadi di sini yang paling banyak ya 85%. Sedangkan ada beberapa gen lain ini yang jauh lebih jarang ya, tapi utamanya adalah di mutasi gen yang COL1A1 dan COL1A2. Nah, bagaimana dengan cara penurunannya? Itu juga berbeda-beda. Ada yang dengan pola penurunan autosomal dominan, ada yang dengan autosomal resesif gitu ya, atau ada juga yang berkaitan dengan kromosom X. Cuma kromosom X ini jauh lebih jarang dibandingkan dengan OI yang diturunkan secara autosomal dominan atau resesif. Nah, biasanya contohnya kalau pada autosomal dominan ini seorang anak dengan OI itu mendapatkan salah satu mutasi gennya dari salah satu orang tuanya. Kemudian sedangkan untuk yang OI yang tipe autosomal resesif biasanya mendapatkan dari 2 gen dari masing-masing kedua orang tuanya. Kita lihat bagaimana dengan pengobatannya. Nah, kalau pengobatannya yang pertama adalah terapi bisfosfonat. Jadi terapi bisfosfonat ini salah satu pengobatan pada osteogenesis imperfecta yang penting. Jadi biasanya kita akan kerjakan sebetulnya seawal mungkin pada saat diagnosis untuk mencegah fraktur. Nah, sebetulnya bagaimana tugasnya terapi bisfosfonat, bagaimana fungsinya. Jadi kalau misalnya pada kondisi sehat ya, pada saat kondisi normal, terutama pada saat pertumbuhan, tulang itu mengalami beberapa fase resorpsi yang berulang. Jadi ada resorpsi tulang, kemudian akan jadi seperti diambil di metabolisme, kemudian diberikan lapisan tulang yang baru. Nah, proses itu akan berlangsung terus-menerus sehingga tercipta beberapa lapisan tulang yang baru.
Nah, proses itu terus terjadi. Nah, ini biasanya ada dua peran dari sel, yaitu sel osteoklas dan sel osteoblas. Nah, sel osteoklas itu fungsinya dia yang menyerap tulang, sedangkan sel osteoblas itu fungsinya yang membentuk tulang baru. Nah, kalau kita berikan bisfosfonat, dia berfungsi untuk menghambat resorpsi dengan cara dia menghambat aktivitas sel osteoklas. Jadi, sel-sel yang berfungsi untuk menyerap tulang itu kerjanya akan ditekan. Sedangkan dia juga bisa mencegah kematian dari sel osteoblas. Jadi, sel osteoblas tadi adalah sel yang berfungsi untuk membentuk tulang baru. Sehingga prosesnya adalah pembentukan tulang itu akan jauh lebih dominan dibandingkan penyerapan tulang. Nah, salah satu jenis bisfosfonat yang paling banyak digunakan adalah asam zoledronat. Jadi atau zoledronic acid ya, atau Zole, mungkin yang Bapak Ibu mungkin lebih familiar ya. Nah, ini diberikan secara intravena atau infus dengan interval tertentu, umumnya per 6 bulan. Nah, kapan sebetulnya bisfosfonat ini dapat mulai diberikan? Jadi kalau misalnya terjadi ada fraktur tulang panjang berulang, sehingga memang mengganggu mobilitas dan kehadiran sekolah. Jadi misalnya jadi sering tidak masuk sekolah, itu ya tentu akan mengganggu nanti performa di sekolah. Kemudian yang kedua, jika sudah ada kelainan bentuk tulang belakang yang sesuai dengan fraktur kompresi. Tadi contohnya seperti ini ya. Jadi seperti contohnya pada foto ronsen seperti ini, kalau sudah ditemukan adanya fraktur kompresi, maka itu sudah terindikasi pemberian bisfosfonat. Kemudian ada nyeri tulang yang hebat dan juga fraktur pada bayi dalam 6 bulan pertama. Nah, termasuk juga kalau misalnya sudah terjadi fraktur sejak dalam kandungan atau masa prenatal. Itu juga menjadi salah satu indikasi untuk pemberian bisfosfonat ya. Jadi tadi contohnya pada OI yang tipe mild atau yang tipe ringan, atau juga pada OI yang tipe moderate atau yang severe atau yang berat. Nah, kemudian sebetulnya apa manfaat terapi bisfosfonat ini? Nah, ada beberapa manfaatnya, tapi utamanya adalah untuk menurunkan angka kejadian fraktur pada OI. Nah, kalau kita lihat ada beberapa penelitian ya. Jadi, kalau pada tahun 2022 nih salah satu penelitian yang cukup besar di India. Jadi, pemberian zoledronat ini atau terapi bisfosfonat, dia bisa membantu penurunan angka kejadian fraktur, juga kemudian perbaikan dalam mobilisasi. Jadi kalau misalnya setelah mengalami fraktur, dia bisa lebih baik ya untuk mobilisasinya, kemudian mengurangi nyeri, kemudian perbaikan skor tinggi badan. Nah, selain itu kita juga pernah melakukan penelitian, ini salah satu peserta didik pelatihan di RSCM ya, meneliti 71 anak dengan OI. Nah, kita lihat di sini bahwa 97% itu memiliki riwayat fraktur dengan lokasi terbanyaknya ada di femur. Jadi, kita lihat di sini ada 66%. Kemudian tipe OI yang terbanyak itu adalah tipe yang berat, itu sebanyak 57%, dan hampir semuanya ya, 96% mendapatkan terapi bisfosfonat secara berkala. Nah, penurunan median kejadian fraktur ini akan turun jauh ya dari 3,5 kejadian per tahun menjadi 1 kali kejadian per tahun. Jadi frakturnya cukup signifikan. Kalau dalam setahun ada kemungkinan 3 hingga 4 kali, dalam 1 tahun ini bisa jadi lebih kurang dari itu, yaitu 1 kali per tahun. Nah, ini adalah contoh algoritma terapi OI mungkin untuk teman-teman dokter ya. Jadi kita biasanya melihat dari diagnosis terlebih dahulu, kita evaluasi apakah memang sesuai dengan OI atau tidak. Kita akan kerjakan pemberian terapi medikamentosa dengan asam zoledronat. Kemudian kita juga harus melibatkan tim yang lain ya, seperti tim ortopedi, tim rehabilitasi medik, dan tentu juga kita lakukan edukasi. Selain itu kita akan lakukan pemantauan mulai dari status antropometri, jadi tinggi badan, berat badan, bagaimana perkembangannya, kemajuan pubertas ya, kemudian fungsi pendengaran dan juga kualitas hidup. Biasanya nanti kita akan evaluasi untuk terapi selanjutnya. Nah, apa yang harus diperhatikan selama pemberian terapi bisfosfonat atau terapi zoledronat, yaitu umumnya pada saat pemberian terapi pertama kali itu bisa akan muncul gejala seperti gejala flu-like syndrome ya, seperti ada demam, kemudian nyeri tulang, nyeri otot. Biasanya kalau anak yang lebih kecil tuh anaknya jadi lebih rewel ya. Kemudian bisa muncul seperti letargis, mual, muntah, dan ini bisa muncul dalam 24 jam pertama setelah pemberian dan dapat berlangsung hingga 2-3 hari.
Ya, jadi ini hal-hal yang harus diketahui. Tapi umumnya setelah pemberian yang berikutnya, jadi pemberian yang kedua dan seterusnya, umumnya gejala ini atau resiko terjadinya efek samping ini akan jauh lebih kecil. Kemudian yang berikutnya yang harus diwaspadai adalah resiko hipokalsemia. Jadi ada penurunan kadar kalsium di dalam darah. Ya, contohnya adalah kalau terjadi misalnya sampai hipokalsemia yang berat atau yang rendah biasanya muncul kekakuan ya pada jari-jari tangan, ekstremitas. Itu merupakan salah satu tanda dari hipokalsemia yang harus ditata laksana. Jadi harus dipastikan asupan kalsiumnya selama dan sesudah mendapatkan terapi bisfosfonat itu harus diperhatikan. Kemudian berikutnya ada kemungkinan resiko osteonekrosis pada rahang, ini jauh lebih jarang, tapi tetap harus dilakukan pemantauan. Nah, bagaimana kalau terjadi fraktur? Jadi umumnya kalau terjadi fraktur, yang pertama dikerjakan, ya biasanya ini berkolaborasi dengan dokter ortopedi, yaitu adalah imobilisasi. Jadi dari imobilisasi ini paling tidak kita bisa mempertahankan supaya penyembuhannya itu lebih cepat, sehingga bisa memungkinkan pergerakannya juga akan lebih cepat dan nantinya bisa mencegah hilangnya otot dan juga kelemahan pada otot maupun tulang. Nah, biasanya menggunakan gips ya, seperti ini ya, gips, kemudian brace ya, brace seperti ini dan juga splint ya. Nah, ini biasanya dikerjakan dan kita berkolaborasi dengan dokter bedah ortopedi. Selain itu pada kasus-kasus tertentu bisa dilakukan pembedahan biasanya bila terjadi fraktur ya dan atau tujuannya untuk memperbaiki kelainan bentuk tulang seperti skoliosis tadi dan juga fungsinya untuk menstabilkan tulang belakang. Selain itu yang paling penting berikutnya adalah rehabilitasi. Jadi ini adalah suatu proses penyembuhan yang harus dikerjakan dan diperhatikan ya pada anak-anak dengan OI supaya bisa terjadi mobilisasi sesegera mungkin. Berikutnya adalah aspek nutrisi. Nah, aspek nutrisi ini ada beberapa yang beresiko untuk terjadi, yaitu adalah pertama kesulitan makan dan kesulitan menelan makan dengan tekstur yang lebih padat, ya biasanya berkaitan dengan dentinogenesis imperfecta atau adanya maloklusi, jadi ketidakmampuan untuk bisa menggunakan rahang dengan baik ya untuk mengunyah atau menelan makanan, kemudian resikonya malnutrisi ya atau gagal tumbuh atau pada kondisi tertentu malah justru bisa obesitas ya karena aktivitas fisik yang jauh lebih berkurang. Jadi aspek nutrisi ini penting. Kemudian ada hal-hal misalnya untuk yang makanan ya atau makanan atau minuman yang tinggi kalsium ini juga bisa diberikan dalam tata laksana nutrisi harian anak-anak dengan OI. Nah, kita masuk ke pemantauan jangka panjang. Yang pertama yang harus diketahui oleh keluarga dan mungkin ini juga salah satu bentuk edukasi ya, mungkin sebagai dari dokter, tenaga kesehatan yang ikut mungkin acara hari ini. Jadi yang pertama kita harus mengetahui bagaimana sebetulnya mengenali fraktur. Jadi ada perbedaan tantangan ya, terutama pada bayi atau anak yang usianya masih kecil dibandingkan dengan anak yang usia remaja. Nah, kita harus tahu bahwa fraktur itu dapat terjadi secara spontan. Jadi bahkan tanpa trauma sekalipun itu bisa terjadi fraktur. Nah, gejala dan tandanya yang jelas itu adalah bisa ada keluhan nyeri, ada bengkak ya, atau cenderung tidak mau menggerakkan salah satu anggota tubuh ya, atau yang lebih ekstrim bisa langsung terlihat ada kelainan bentuk. Nah, kalau misalnya ada kecurigaan, ya Bapak, Ibu, orang tua bisa melakukan pemeriksaan ya pada tubuh anak, jadi dibuka seluruh pakaiannya supaya bisa terlihat dengan jelas mana apakah ada yang mengalami deformitas atau kelainan bentuk, gitu ya. Kemudian kalau pada bayi dan balita, umumnya anak akan terlihat lebih rewel, jadi lebih sering menangis, sulit ditenangkan ya. Kadang cenderung tidak mau berjalan atau menggerakkan anggota tubuh sisi tertentu. Gitu. Nah, sedangkan untuk anak dan remaja biasanya sudah dapat mengerti lebih baik ya dan dapat menunjuk lokasi frakturnya di sebelah mana gitu ya. Nah, kadang bisa terlihat ada gangguan berjalan, jadi seperti berjalannya menopang di satu sisi, ada keluhan nyeri, bahkan hingga sampai pucat dan berkeringat. Jadi kita harus tahu untuk mengenali apakah memang sudah terjadi fraktur atau patah tulang atau tidak.
Nah, selanjutnya adalah pubertas dan kesehatan reproduksi. Jadi, umumnya kalau remaja dengan OI ini memiliki pubertas yang normal. Tapi tentu kita harus memahami kapan sebetulnya terjadi pubertas pada anak, ya, baik itu pada perempuan maupun laki-laki. Karena aspek ini juga sangat penting pada anak-anak dengan OI. Jadi, kalau kita lihat pada anak perempuan, tanda awalnya adalah pertumbuhan payudara. Jadi, pada tahap kedua, ya, stage kalau dalam urutan Tanner stage itu adalah Tanner stage 2, yaitu yang dimulai pada usia 8 sampai 13 tahun ya, range untuk pertumbuhan payudara. Nah, menstruasi itu bukan awal pubertas, tapi menstruasi itu justru merupakan tanda akhir dari pubertasnya. Ini kadang-kadang hal-hal yang mungkin kita harus ingat kembali. Kemudian kalau pada laki-laki, umumnya terjadi 9 sampai 14 tahun. Nah, tanda awalnya adalah pembesaran testis, jadi sekitar ukuran 4 mili, nah itu merupakan tanda awal dari pubertas pada anak laki-laki. Pemantauan rutin berikutnya, kita harus lihat ya, ada beberapa yang akan dievaluasi oleh dokter. Jadi yang pertama adalah bagaimana riwayat patah tulangnya. Misalnya selama pemantauan berapa kali terjadi riwayat patah tulang. Kemudian pengukuran antropometri mulai dari berat badan dan tinggi badan. Kemudian juga akan dinilai kembali bagaimana tingkat aktivitas fisiknya dan kemampuan mobilisasi. Pemeriksaan darah tentu kita akan kerjakan. Biasanya berkaitan dengan persiapan ya, pemberian obat zoledronat, kemudian kita juga periksakan panel tulang seperti kadar kalsium, fosfat, magnesium, dan kadar vitamin D, kita biasanya akan evaluasi. Kemudian pemeriksaan penunjang lain seperti radiologi ya. Jika misalnya terjadi kecurigaan adanya fraktur baru, kita akan lakukan pemeriksaan ronsen misalnya, atau pemeriksaan BMD untuk evaluasi. Selain itu, pemeriksaan lain yang berkaitan dengan tim multidisiplin yaitu tes pendengaran, ya, evaluasi fungsi penglihatan dan fungsi paru jika memang ada indikasi klinis, dan juga pemeriksaan gigi ya, terutama pada saat saat gigi susu tumbuh ya, sekitar usia hampir 1 tahun. Kemudian evaluasi gangguan mengunyah, efek samping pengobatan, terutama terkait dengan zoledronat tadi. Nah, berikutnya adalah hidup dengan osteogenesis imperfecta. Jadi yang pertama, mungkin kalau Bapak Ibu yang masih memiliki anak dengan atau bayi ya, terutama masih usia bayi. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat merawat ya bayi dengan OI. Jadi yang pertama itu prinsipnya adalah gentle care. Jadi harus secara lembut, secara bertahap ya, dan juga perlahan. Jadi tidak boleh melakukan gerakan yang mendadak gitu. Nah, yang pertama sebetulnya hindari untuk membuat bayi itu kaget, baik sengaja maupun tidak sengaja ya, agar tidak terjadi gerakan yang tiba-tiba. Jadi kalau bayi melakukan gerakan tiba-tiba, itu juga merupakan faktor resiko terjadinya fraktur. Ya, kemudian yang bisa dikerjakan lainnya adalah menggunakan pakaian yang longgar ya. Kalau bisa gunakan pakaian yang longgar itu kira-kira 1 atau 2 ukuran lebih besar, supaya lebih memudahkan pada saat berganti pakaian. Kemudian juga hindari misalnya, contoh ya, mungkin kalau baju yang sifatnya dari wool atau jaring-jaring, nah itu hati-hati, itu bisa salah satu jari bisa tersangkut dan lain sebagainya. Kemudian pada saat mengangkat bayi, kita harus pastikan bahwa tidak ada misalnya kain atau selimut yang menutupi, sehingga pada saat nanti kita mengangkat gitu ya, hati-hati tersangkut ya, ada bagian anggota tubuh yang tersangkut sehingga bisa menjadi pencetus dari fraktur. Selain itu juga menggunakan car seat ya, terutama pada saat bepergian untuk meminimalkan resiko terbentur. Nah, ini saya ada video ya, mudah-mudahan bisa kita lihat bersama ya, ini cara sebetulnya bagaimana kita melakukan handling ya, terutama pada bayi dengan OI. Oke, jadi ini contohnya ya, kita lihat di sini bagaimana sebetulnya prosedur untuk cara mengangkat bayi. Yang pertama kali dicontohkan adalah yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini adalah contoh yang pertama adalah yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengambil bayi atau mengangkat bayi itu dari ketiak. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau mengangkat seperti ini ada anggota tubuh yang akan
terkena dengan gravitasi. Begitu juga mengangkat kedua tangan saja atau dari kaki saja. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi harus posisinya itu sebisa mungkin kita menahan supaya tidak ada peran atau pengaruh gravitasi terhadap salah satu anggota tubuh dari bayi. Ya. Jadi contohnya untuk yang pertama adalah bagaimana cara mengganti popok bayi. Jadi pertama kita bisa letakkan ya telapak tangan dibuka lebar ya di bawah kedua ekstremitas bawah ya di bawah kedua kaki. Terus kemudian perlahan-lahan ya kita masukkan, jadi kita selipkan ke punggung, diangkat ya. Kemudian kita lihat yang tangan kirinya itu juga tadi memegang kedua kakinya. Setelah itu kita bisa selipkan ya pampers yang baru. Ya, kemudian pelan-pelan ya kita lihat di sini, jadi dua-duanya tidak ada yang menjuntai ya kakinya. Nah, baru diletakkan bertahap, kemudian bisa dilakukan pemasangan popok. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan lihat bagaimana sebetulnya cara mengganti baju ya. Nah, cara mengganti baju ini juga penting karena umumnya kalau mengganti baju ini ada gerakan-gerakan yang beresiko memutar, menarik anggota tubuh. Nah, jadi kita di sini dicontohkan bahwa kalau bisa ukurannya adalah 1 atau 2 ukuran lebih besar daripada ukuran bayinya. Kemudian yang dilakukan adalah, jadi yang digerakkan itu utamanya adalah pakaiannya. Jadi bukan kita menarik atau mendorong anggota tubuh dari bayi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama dimasukkan ya dari atas, kemudian pelan-pelan diangkat gitu ya kepalanya. Nah, kalau bisa tidak ada, lihat di bagian tangan dan kaki itu tidak sampai mengangkat. Tidak sampai mengangkat terlalu jauh dari tempat tidur ya. Kemudian setelah itu dipegang, kalau dilihat di situ ya tangannya itu melindungi sikunya. Jadi hati-hati pada saat memasukkan atau tangan ke dalam kain. Nah, ini kainnya yang kemudian kita upayakan supaya tidak menjepit atau tidak menarik. Ya, jadi pelan-pelan, kemudian baru masuk ke satunya. Ya, untuk mengeluarkan juga sama, jadi harus dipegang satu sisi, kemudian ada yang menahan di bawah. Ya, kemudian diletakkan kembali ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengganti, ya memasang atau mengganti pakaian. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya bayi sudah selesai minum ya, jadi ingin membuat bayinya sendawa. Jadi untuk mengangkat, lihat jadi kedua tangan di atas itu ya digabungkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada anggota yang tertinggal, anggota tubuh yang tertinggal. Kemudian diselipkan secara perlahan ya, telapak tangan sisi yang sebelah kanan, kemudian yang kiri membantu menopang secara bersamaan, baik itu leher, kepala, dan juga bagian punggung atas. Setelah itu bisa diposisikan kembali, jadi kalau bisa tidak ada ya anggota tubuh yang menjuntai keluar ya, jadi ini harus diperhatikan. Nah, ini adalah salah satu contoh, misalnya kalau ingin menenangkan bayi atau membuat sendawa ya, bukan dengan cara menepuk-nepuk dengan kasar ya, karena itu hati-hati bisa menjadi suatu benturan. Atau pada saat ingin menenangkan bisa sedikit menggerakkan atau menggoyang seperti posisi ini, atau kalau menepuk-nepuk itu harus dengan telapak tangan yang seperti membuat cup dulu ya, jadi tidak tidak dengan telapak tangan yang datar. Jadi dengan pelan saja, dengan lembut saja. Oke, kemudian jika ingin menyusu ya, kalau misalnya ingin menyusu posisinya juga harus ditahan kepala, leher, dan punggung atas, kemudian tangan yang satunya memposisikan kedua kaki. Nah, tangan yang satunya, jadi kalau lihat tangan kiri bayinya ya, maaf tangan kanan bayinya itu tidak melingkari tubuh ibu ya. Jadi kalau melingkari tubuh ibu itu resiko terjepit dan resiko menjadi fraktur. Jadi harus sejajar di samping kedua samping bagian tubuh dari bayi. Oke. Ya, selanjutnya adalah bagaimana
persiapan untuk di sekolah ya. Jadi ini kita juga penting untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi di sekolah. Nah, ini yang paling penting adalah kita berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi untuk bisa memfasilitasi lingkungan yang aman dan harus selalu dalam pengawasan. Jadi kita harus bisa identifikasi sebetulnya daerah mana yang mungkin bisa menjadi resiko ya. Apakah resiko jatuh ya, resiko tersandung, kita harus identifikasi. Kemudian perhatikan postur dan posisi duduk misalnya saat di kelas. Mungkin untuk anak-anak yang menggunakan kursi roda itu juga membutuhkan posisi meja yang sedikit juga harus disesuaikan. Dan apabila misalnya contohnya ya pada kasus-kasus seperti misalnya pada di kelas TK ya atau PAUD yang harus posisinya duduk gitu ya, itu harus hati-hati. Misalnya duduk di karpet ya. Nah, ini karpet yang longgar itu juga bisa menjadi resiko misalnya tersandung ya. Kemudian misalnya kalau duduk di karpet seperti ini bermain ya harus koordinasikan dengan guru ya yang mengetahui. Misalnya contohnya kalau dalam suatu kelompok yang boleh berdiri pertama kali itu misalnya anak dengan OI terlebih dahulu ya. Karena resikonya misalnya akan terinjak atau yang lainnya ya, tersenggol dengan teman-teman yang lainnya itu akan jauh lebih tinggi. Kemudian kondisi di area toilet itu juga penting, bagaimana ketinggian klosetnya, apakah ada lantai yang licin atau tidak ya, apakah ada disediakan misalnya pegangan khusus di salah satu toilet ya supaya lebih memudahkan pada saat ingin ke kamar mandi dan juga mencegah terjadinya resiko jatuh. Nah, bagaimana dengan olahraga? Jadi anak dengan OI itu juga tetap memerlukan aktivitas fisik ya untuk membangun massa otot dan mencegah kekakuan. Nah, tentu saja mungkin ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Nah, ini contohnya kalau olahraga yang sangat dianjurkan, salah satunya berenang. Nah, berenang ini juga akan bisa membantu untuk meningkatkan massa otot ya, juga kekakuannya juga akan lebih berkurang. Nah, harus ada pengawasan. Umumnya anak-anak dengan OI ini membutuhkan istirahat yang lebih sering dan lebih lama. Jadi pada saat aktivitas fisik mungkin harus selalu dalam pengawasan. Kalau misalnya sudah terlalu lelah, harus diberikan waktu istirahat. Berikutnya adalah kalau bisa bermain dalam grup kecil itu akan jauh lebih baik. Karena kalau bermain dalam grup besar, resiko misalnya tersenggol, tertabrak gitu ya, atau kontak dengan anak yang lain, itu akan jauh lebih tinggi. Nah, kemudian hindari olahraga yang contohnya melompat dari ketinggian atau yang benturan berulang seperti trampolin. Nah, itu harus hati-hati ya. Kemudian yang bersifat kontak yang jelas itu seperti olahraga judo ya atau taekwondo. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang memiliki resiko jatuh tinggi seperti ice skating gitu ya. Nah, itu juga hati-hati karena resiko terjadi trauma atau jatuhnya itu jauh lebih besar dibandingkan olahraga yang lainnya. Nah, ini yang terakhir, jadi tentu kita juga harus mempersiapkan anak-anak dan remaja dengan OI ya menuju masa dewasa. Pertama mulai dari latihan kemandirian. Jadi dari mobilisasi harian, bagaimana merawat diri sehari-hari, ya. Kemudian yang paling penting juga mengatasi kondisi kedaruratan seperti kalau terjadi fraktur, apa yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian mengidentifikasi potensi risiko di lingkungannya. Jadi kalau seorang remaja juga perlu memahami terutama pada saat dewasa, lingkungannya ini misalnya manakah yang meningkatkan resiko terjadinya jatuh gitu ya, atau ada benturan fisik. Nah itu kalau misalnya bisa dikenali maka akan bisa dihindari sehingga kemungkinan terjadinya fraktur juga akan jauh lebih berkurang. Nah, ini yang terakhir, jadi penting bagi kita untuk bisa mendeteksi dini ya osteogenesis imperfecta, karena dengan kita bisa mendeteksi dini, memahami bahwa sebetulnya osteoporosis itu bisa terjadi pada anak, ini akan membuat kita juga bisa lebih cepat menata laksananya. Karena tata laksana ini akan sangat membantu anak, terutama juga meningkatkan kualitas hidup ya, mengurangi faktor resiko berulang, terus kemudian kelainan bentuk tulang ya, dan ada hal-hal yang kita harus ajarkan kepada bayi dan anak dan juga keluarganya, terutama perawatan tadi ya, itu sangat penting untuk diketahui. Dan tentu saja untuk tata laksana OI ini sifatnya komprehensif, jadi tidak hanya dengan terapi obat saja, tapi juga harus kita pastikan asupan nutrisinya, ya. Kalau perlu memang bekerja sama dengan beberapa tim yang lainnya, seperti dokter bedah ortopedi, rehabilitasi medik ya, untuk memastikan bahwa mobilisasinya bisa terjaga.
Dan tentu lagi-lagi anak dengan OI ini sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak ya, selain dari keluarga, dari lingkungan, terutama sekolah ya, kemudian juga dari tenaga kesehatan ya, tenaga medis yang multidisiplin ya. Supaya supaya apa? Supaya tujuannya nanti anak-anak dengan OI ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya seoptimal mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perawatan, pencegahan fraktur, dan juga pemantauan jangka panjang. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gaisani. Menarik ya, teman-teman, Bapak Prof, Dokter, Bapak Ibu, serta teman-teman kader, teman-teman para pengasuh, orang tua, semua. Menarik ya, kita dapat banyak ilmu hari ini, belajar dari Dokter Gaisani. Terima kasih Dokter Gaisani. Dokter Gaisani di kolom chat ramai banget Dokter Gaisani. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kritis sekali. Kita coba masuk sesi tanya jawab ya Dokter Gaisani. Kita coba urut Dok. Nanti kalau waktunya cukup, kita bisa dapat kesempatan buat Dokter Gaisani jawab lebih banyak. Semoga ya. Nanti kita coba ya teman-teman ya. Coba boleh dari panitia Dokter Dia, Dokter Arneta, apakah boleh di-share screen pertanyaannya? Oke, Dokter Gaisani, ini ada pertanyaan pertama Dok. Ini menindaklanjuti sepertinya paparan dokter sebelumnya terkait dengan nutrisi. Dari Ibu Apriningsih, terapi apa makanan dan suplemen apa yang harus diberikan pada anak dengan OI yang mudah disediakan oleh keluarga, Dokter Gaisani. Ya, Silakan Dok. ya, jadi memang salah satu tantangannya untuk terkait dengan nutrisi ya pada anak dengan OI itu ada beberapa hal tadi ya. Salah satunya ada yang mengalami gangguan mengunyah, kemudian gangguan menelan ya, ada masalah dengan gigi, itu juga sangat berpengaruh. Tapi prinsipnya adalah satu asupan nutrisi dengan gizi yang seimbang. Jadi tadi kalau saya kasih contoh, salah satunya dengan isi piringku ya, kalau dari Kementerian Kesehatan, itu harus ada asupan karbohidratnya, harus ada protein ya, asupan lemak ya, buah dan sayur itu juga sangat penting untuk diberikan. Nah, selain itu karena misalnya terkait pada osteogenesis imperfecta, itu yang paling penting adalah menjaga kesehatan tulang secara keseluruhan ya. Yaitu yang pertama adalah tadi ya kalau bisa satu asupan makan yang salah satu tadi tinggi kalsium. Jadi bisa kita lihat tadi beberapa contohnya ya, terutama memang dairy product, kemudian seperti susu, cheese atau yogurt, itu makanan yang sangat tinggi kalsium ya, membantu menguatkan mineral tulangnya. Kemudian untuk suplementasi umumnya kita akan anjurkan untuk memberikan vitamin D dan kalsium secara rutin, gitu ya. Nah, paling untuk yang terutama untuk kalsium itu sangat penting, terutama pada saat nanti anak-anak dengan OI mendapatkan zoledronat. Nah, itu biasanya juga penting untuk kita berikan untuk mencegah kemungkinan resiko hipokalsemia pasca pemberian zoledronat. Baik Dokter, terima kasih. Jadi makanan yang tinggi kalsium Dok ya, dan untuk suplemen khususnya vitamin D dan kalsium. Nah, ini tambahan dari Dokter Gaisani. Terima kasih Bu Apriningsih atas pertanyaannya. Ini memperkaya diskusi kita. Kita boleh next pertanyaan kedua dari Ibu Suwarni, Dokter Gaisani. Apakah osteogenesis imperfecta merupakan penyakit turunan? Atau ini adalah kekurangan suatu vitamin atau zat yang dialami pada saat anak dalam kandungan? Silahkan dokter. Oke, baik. Jadi untuk menegaskan kembali, sebetulnya OI itu adalah kelainan genetik. Jadi disebabkan oleh kelainan atau mutasi gen tertentu. Jenis gennya ada banyak, tapi tadi yang berkaitan dengan jaringan ikat atau kolagen, ya, yang ini berfungsi untuk salah satunya tadi ya komposisi dan kepadatan tulang. Jadi bukan merupakan suatu kekurangan vitamin atau zat tertentu. Jadi ini berbeda. Tapi memang pada beberapa kasus itu sebetulnya sudah bisa terlihat pada saat dalam kandungan. Jadi yang paling penting adalah pada saat penanganan bayi lahir ya, kemudian tata laksana selanjutnya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan asupan tadi ya, vitamin yang dibutuhkan tadi salah satunya yang kita perlu berikan pada anak-anak dengan OI, pastikan asupan vitamin D dan kalsiumnya itu cukup. Baik, terima kasih Dokter Gaisani. Jadi memang ini penyakit genetik, tapi bukan berarti turunan ya.
Teman-teman Bapak Ibu itu ditekankan oleh Dr. Gaisani. Baik, terima kasih Bu Suwarni atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan Ini saya selanjutnya. tambahin Dokter Basra ya soal Oh, turunannya. Ya, silakan Dok. jadi, tadi ada beberapa sebetulnya pola penurunan. Ada yang mutasi gennya itu bisa terjadi secara de novo atau spontan. Jadi pada saat awal kehamilan ya, pada saat embrio terbentuk itu terjadi mutasi secara tiba-tiba, itu bisa. Yang lainnya adalah mutasi genetik yang bisa memang diturunkan. Baik itu satu, tadi ada contohnya yang pertama autosomal dominan gitu ya. Mati lagi orang ini Kedua pertanyaan. adalah autosomal resesif. Itu yang paling sering. Autosomal dominan misalnya salah satu dari kedua orang tuanya punya gen, biasanya salah satu ya, terus kemudian muncul ke anaknya. Nah, ini bisa menjadi langsung terlihat manifestasinya atau gejala OI-nya. Nah, itu merupakan yang autosomal dominan. Tapi untuk yang autosomal resesif, misalnya masing-masing orang tua sebetulnya tidak terlihat sakit osteogenesis imperfecta, tapi misalnya karier atau membawa gennya. Nah, kalau misalnya dua gen ini bertemu, nah kemudian terjadi gejala osteogenesis imperfecta, nah itu adalah autosomal resesif. Ada lagi satu lagi yang diturunkan melalui kromosom X ya, tapi ini jauh lebih jarang. Baik dokter, jadi memang ada jenis yang memang bisa modelnya diturunkan ya dok pada penyakit ini. Baik, saya juga mengundang mungkin sepertinya masih ada dalam forum juga Prof. Aman, barangkali nanti bisa ikut berdiskusi Prof. Dalam diskusi sesi tanya jawab ini. Siap, Prof. Ada banyak pertanyaan, Dr. Gaisani dan Prof. Aman nanti Ya, bisa mungkin saling. Dr. Gaisani aja, nanti aja saya. Oh, siap, siap Prof. Silakan. Siap. Baik, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dr. Gaisani, Prof. Aman dan Bapak Ibu. Pertanyaan dari Ibu Adelia Mai. Apakah untuk penderita osteogenesis imperfecta nantinya akan bisa sembuh secara sempurna meskipun sudah mengalami fraktur beberapa kali? Dan berapa persentase yang diturunkan ke anak selanjutnya jika orang tua memiliki anak dengan riwayat osteogenesis imperfecta? Meskipun dari keluarga orang tua tidak ada riwayat sebelumnya. Ini sepertinya melanjutkan pertanyaan tadi Dr. Gaisani dari Ibu Suwarni. Dilanjutkan Ibu Adelia. Silakan, Dokter. Ya, maaf, baru ter-unmute. Ya, jadi untuk yang pertama adalah terkait dengan kalau sudah mengalami fraktur beberapa kali ya. Sebetulnya resiko fraktur itu masih akan tetap ada. Jadi tetap akan ada resiko frakturnya. Karena memang kelainan genetik ini kita masih belum ada terapi yang sampai bisa mengubah gitu ya mutasi genetiknya. Yang bisa kita kerjakan adalah tadi ya menurunkan angka kejadian dari fraktur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persentase yang diturunkan ke anak jika orang tua memiliki anak dengan riwayat OI, walaupun dari keluarga orang tua tidak ada riwayat sebelumnya. Nah, mungkin saya kasih contoh, kalau misalnya mutasi genetiknya itu diturunkan secara autosomal resesif ya, jadi misalnya kedua orang tuanya tidak ada gejala sama sekali, tapi sebetulnya misalnya membawa, salah satu masing-masing membawa gennya atau kariernya. Gitu ya, jadi sebagai karier, nah itu maka kemungkinan besar untuk memiliki anak dengan riwayat OI itu sebesar 25%. Sedangkan 50-nya itu akan anaknya itu akan mengalami atau menjadi karier. Jadi tidak terlihat sakit tapi menjadi karier. Tapi 25% itu akan mengalami sakit. Itu kalau contoh ya, contoh yang autosomal resesif, biasanya pada autosomal resesif memang kedua orang tua hanya sebagai pembawa sifat, jadi tidak memunculkan gejala OI-nya. Baik, Dr. Gaisani. Jadi sebetulnya walaupun sudah fraktur lalu ada perbaikan, masih ada resiko ya, Dr. Gaisani. Makanya ini diperlukan pendampingan Dr. Gaisani ya. Dan tadi memang presentasenya diberikan salah satu contoh, ada model presentase tergantung dengan model mutasi gennya gitu ya, dari riwayat keluarga gitu ya, Dr. Gaisani. Baik, terima kasih Bu Adelia, terima kasih Dr. Gaisani. Kita lanjut, kita masih ada waktu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mutia. Ini kalau dilihat SBH, ini pramuka nih, teman-teman pramuka nih, Saka Bakti Husada. Selamat siang, mohon izin bertanya seperti yang Dr. Gaisani katakan tadi bahwa osteogenesis imperfecta ini bisa terdeteksi dini melalui USG saat kehamilan. Pertanyaannya, apakah saat USG ini ada ciri khas tersendiri yang menandakan janin tersebut terdiagnosa osteogenesis imperfecta? Jika bisa terlihat saat USG,
Apakah bisa dicegah saat kehamilan? Jika bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Silakan Dokter Gaisani. Oke, baik. Jadi sebetulnya prinsipnya pada USG mungkin akan terlihat lebih ke trimester terakhir ya, trimester 3 kehamilan yang mungkin akan lebih terlihat gitu ya. Dan biasanya pada kondisi seperti ini sudah terjadi fraktur. Jadi bisa terlihat ada kelainan atau deformitas tulang melalui USG. Tentu ini harus dikerjakan mungkin dengan USG oleh dokter obgyn ya untuk bisa memperlihatkan tanda seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa dicegah saat kehamilan? Sayangnya kalau memang sudah terjadi mutasi dan mutasi genetik dan sudah ada fraktur, maka tetap dia sudah terdiagnosis dengan osteogenesis imperfecta. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah satu mencegah terjadinya misalnya perburukan gitu ya, atau kita sudah antisipasi terkait dengan fraktur yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Contohnya misalnya kalau kita sudah ketahui bahwa ternyata ada kemungkinan osteogenesis imperfecta, maka tentu proses persalinannya tidak bisa normal, tapi harus dengan proses SC. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah bisa mengantisipasi apabila memang termasuk yang tipe berat, maka kemungkinan besar akan terjadi komplikasi fungsi pernapasan. Jadi itu yang nanti sudah lebih teridentifikasi ya dan diantisipasi oleh dokter yang menghandle proses persalinannya. Dan selain itu Baik, juga salah satunya juga dengan cara gentle care tadi ya. Jadi kita sudah bisa lebih berhati-hati untuk handling bayi tersebut, termasuk juga tim yang lainnya ya, perawat dan lain sebagainya pasti akan lebih aware ya bahwa untuk nanti tata laksana atau perawatan misalnya di NICU itu akan jauh lebih diperhatikan. baik. Terima kasih Dokter Gaisani. Jadi sebetulnya prinsipnya Dok ya tadi ya, kalau ditemukan lebih cepat, maka penanganannya bisa lebih tepat dan dukungannya bisa lebih tepat gitu Dok ya. Kalau kita bisa. Nah ini yang mungkin tadi didiskusikan oleh Dokter Desi dari Kementerian Kesehatan, Dokter Gaisani ya. Nanti kita diskusikan lebih detail ini soal deteksi dininya ke depan. Ini bagian dari diskusi kita juga. Terima kasih Bu Mutia ya, dari Saka Bakti Husada Jakarta Selatan kayaknya kalau JS nih. Kayaknya. Terima kasih sudah memantik diskusinya, ini penting nih jadi bahan diskusi kita bersama. Saya boleh lanjut lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu sampai 11.25 ya Dok? 11.25 kalau dijawab soal cerita itu ya. Pertanyaan dari Dwi garis miring Kanju. Izin bertanya, jika kami menemukan kasus yang tampaknya seperti osteogenesis imperfecta dengan fraktur yang belulang, namun setiap fraktur si anak selalu dibawa ke pengobatan alternatif patah tulang. Sudah sosialisasi kepada orang tuanya, namun orang tuanya seperti denial atau tidak terima. Pendekatan apakah yang harus kami lakukan agar si anak mendapat pemeriksaan dan penanganan yang tepat? Terima kasih. Silakan Dokter Gaisani. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya susah sekali Dokter Basrah. Gak apa-apa Dok, diskusi aja. Share-share pengalaman ini Dok. Boleh relate Dok, mungkin di lapangan kasus patah Iya. tulang kan lumayan umum tuh Dok. Kayak gini fenomenanya sebetulnya. Ya, jadi saya rasa ini memang tidak hanya terkait dengan OI saja, tapi juga untuk penyakit yang sifatnya langka ya, dan pengobatan seumur hidup. Jadi pasti untuk tahap awal itu akan ada beberapa fase yang dilalui oleh orang tua ya, terutama ini kan suatu hal yang mungkin heartbreaking gitu ya, banyak hal yang baru, banyak pertanyaan gitu. Jadi saya rasa pasti memang tantangannya di awal adalah masih bingung, masih belum percaya ya, karena kok bisa misalnya mengalami hal seperti ini gitu ya. Nah menurut saya ini perannya salah satu peran dari komunitas juga yang sebetulnya eh, Bapak Ibu dengan anak dengan OI ini sudah lebih lama dan mungkin jauh lebih berpengalaman bersama dengan anak-anak OI. Jadi mengerti betul bagaimana dari awal melihat tumbuh kembangnya seperti apa, mengalami perjuangan yang juga sama gitu. Jadi saya rasa itu pentingnya komunitas gitu ya terkait dengan hal ini misalnya Fosteo kita bisa bikin kegiatan mungkin ya lebih sering mengajak misalnya acara-acara seperti ini. Nanti kalau ada acara pertemuan offline mungkin akan lebih bisa apa ya merangkul semuanya gitu. Dan di situ akan terlihat maksudnya ada beberapa keluarga yang mengalami hal yang sama seperti itu dan mungkin itu yang bisa membantu
para orang tua lainnya yang masih belum paham betul atau misalnya masih ya belum menerima ya dengan sepenuh hati terkait dengan kondisi ini. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Gaisani. Ini Ada pentingnya. Boleh nambahkan ya? Siap Prof Aman, silahkan Prof. Ini memang sebetulnya masalah kita selalu, ya. Kalau kita melihat seperti ini, tetapi harusnya kita melihat juga bahwa bagaimana hak anaknya, ya kan? Jadi sebetulnya kan memang oke, kalau yang misalnya patah tulangnya itu tidak membuat dalam arti kata sampai membahayakan di tata laksana. Nah, kalau dia membahayakan, ini kan sangat mengganggu quality of life daripada si anak. Jadi, dalam arti kata, anak masih akan terus kesakitan. Obat kan harus masuk. Jadi, kalau dia tidak diterapi itu anak akan menangis terus kesakitan. Jadi, itu hak anak juga untuk mendapat terapi. Nah, kalau misalnya patah tulangnya itu di bagian organ-organ tertentu, misalnya patah tulang rusuk dan lain-lain, ini juga bisa membahayakan jiwanya kan. Tergantung umur berapa juga kejadiannya seperti ini. Makanya kita membuat acara ini, ya. Jadi levelnya atau kemampuan kami, bahkan Bu Desi, pemerintah dari Kemenkes dan juga dari dari Dr. Gaisani, kita kan memang tidak bisa. Jadi kita menunggu di tempat Fasiankes, pusat pengobatan. Kalau tidak diketahui kan tidak tahu. Ya kita bisa menanyakan kalau misalnya sudah masuk obat untuk jadwal masuk berikutnya. Nah kita belum ada social service yang menangani seperti ini, Dokter Basrah, belum ada kan? Betul, Jadi Prof. dalam arti kata volunteer social service yang melihat seperti ini. Makanya kalau saya bilang, kami alhamdulillah sekali, kita hari ini bisa bekerja sama dengan Komnas Disabilitas, dan juga kalau bisa berikutnya Komnas Perlindungan Anak, Dokter Basra. Iya kan? Betul, Prof. Ini kan hak anak jadinya. Jadi kita melihat bahwa memang ketidaktahuan orang tua, oke, betul. Kita beri. Tapi kalau denial terus, hak anaknya nih bagaimana kalau saya bilang? Tadi kita lihat bahwa anak itu bisa menjadi profesor, bisa menjadi apa saja dan lain-lain. Nah, habis jadinya dia kan bisa kemampuan dia dan lain-lain. Hanya karena dia tidak diobatin dan tidak diberikan terapi yang seharusnya. Jadi ini alhamdulillah kita hampir 300 orang hari ini, Dokter Basra. Kita memohon semuanya yang hari ini menjadi agent of change. Bantu semuanya keluarga Fosteo ini. Kita siap menerima tim kedokteran dan lain-lain. Kemenkes juga tadi sudah mengatakan, nanti kita akan mengatakan, misalnya masuk ini dicek kesehatan gratis untuk melihat kapan ini terdiagnosis dan harus dideteksi sedini mungkin. Jadi, tapi kita butuh media, kita butuh orang tua, semua stakeholder untuk ini. Ya, mungkin ini bisa membantu ya, Dokter. Siap. Ya, oke. Siap Prof Aman. Dokter Geser, ini pertanyaan penutup yang menarik. Mungkin tadi Prof Aman menyinggung dari Komisi Nasional Disabilitas. Nah, kita kasih sedikit Dokter Geser ini, Prof Aman boleh lah ya menanggapi bagian ini ya, karena tadi kita mengangkat peran penting komunitas ini. Mas Eka dari Komisioner Kesehatan, saya tadi lihat sudah on cam, mau berbagi sedikit mungkin. Silakan, boleh izin Prof ya, Dokter Gaisani. Silakan, harus dong. Ya, suara saya terdengar, Dokter Jelas. Basra. Ya, terima kasih Terdengar, Mas banyak, Eka. Profesor Aman Pulungan, Mas Basra, dan Bapak Ibu semua. Saya kira ini isu yang sangat menarik untuk diangkat ya, dan salah satu kelompok anak ya, terutama anak-anak dengan disabilitas yang memang harus kita angkat dan beri perhatian lebih banyak. Banyak jenis anak-anak yang memiliki spesifikasi hambatan ya, hambatan kondisi yang hambatan gangguan fungsional yang memang harus kita dorong bersama-sama. Jadi dari webinar ini kita bisa melihat apa yang terjadi pada anak-anak dengan osteoporosis imperfecta, dan saya yakin saya keliling ke berbagai daerah banyak sekali anak-anak yang mengalami hal ini.
di pedalaman Kalimantan, di NTT, NTB, kami menemukan ya anak-anak yang mungkin itu termasuk anak-anak yang dengan OI. Nah, dari berbagai pertanyaan dan penjelasan tadi, saya kira ke depan ini menjadi concern kami di KND untuk bisa melanjutkan ya tadi seperti pertama bagaimana meningkatkan deteksi dini atau assessment terhadap anak-anak ini. Kemudian yang kedua bagaimana mereka bisa betul-betul optimal tadi seperti Prof. Aman sampaikan bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pendidikan, kemudian sosial sehingga mereka tetap bisa mencapai perkembangan yang terbaik. Dan yang ketiga, intervensi apa yang harus dilakukan kepada anak ini selain sektor kesehatan ya, sektor pendidikan, kemudian juga nanti sektor sosial. Saya kira ini harus kita keroyok gitu ya, Prof ya, bersama-sama karena tadi bagaimana mengatasi denial dari orang tua, kemudian bagaimana mereka bisa pendidikan yang lain terutama di sekolah reguler, bagaimana penanganan mereka di sekolah dan juga bagaimana mereka bisa berpartisipasi di aspek sosial. Dan yang terakhir saya kira nanti dengan berbagai pihak kami bisa rumuskan mungkin kalau mungkin ada data-data yang spesifik ya dari Yayasan Kesehatan Anak Global atau dari pakar-pakar yang lain, dengan senang hati nanti kami akan bisa mengkaji, kemudian kita bersama-sama mendiskusikan atau memberikan rekomendasi kepada berbagai pengambil kebijakan baik di pusat ataupun di daerah. Karena justru saat ini yang penting justru di daerah ini ya Dok ya, bagaimana dinas kesehatan kabupaten kota, dinas pendidikan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat dengan disabilitas bisa memahami ini dengan benar dan bagaimana memastikan setiap anak-anak dengan OI ini bisa terdeteksi dengan cepat dan mereka bisa mendapatkan intervensi-intervensi secara optimal. Saya kira itu Dr. Basra, Prof. Aman dan semua. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Eka sudah disempatkan dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Aman, Dr. Gaisani, Mas Eka atas kesempatannya di sesi tanya jawab. Kita izin tutup sesi tanya jawabnya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih Dr. Gaisani atas waktu. Dr. Gaisani mungkin ada penekanan-penekanan untuk menutup sesi pesan selain take home message yang diberikan tadi. Silakan dokter. Udah cukup Dokter Basra. Intinya sih ya intinya mesti tetap semangat ya. Ini perjalanan panjang tapi insya Allah banyak tim supportnya. Ini kan hari ini makanya kita berkumpul. Mudah-mudahan itu juga jadi salah satu bentuk dukungan ya untuk anak-anak kita dengan OI. Itu aja Dokter Basra. Mungkin nanti saya yang bisa saya jawab di chat, nanti saya jawab di chat pertanyaan yang belum terjawab. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Gaisani. Hari ini kita banyak dapat kabar baik ya dalam ruang diskusi ini. Kita juga bikin upaya advokasi yang inklusif ya. Ada teman-teman Kemenkes, Yayasan Kesehatan Anak Global, dari Dr. Gaisani, dari Komnas Disabilitas. Ini kita tindak lanjuti bersama teman-teman diskusi hari ini. Banyak sekali hal-hal baik yang kita dapat hari ini ya, dari sisi ilmu maupun peluang untuk bagaimana kita dapat mendukung anak-anak dengan osteogenesis imperfecta. Nah, bicara tentang anak dengan osteogenesis imperfecta, kita mau masuk ke sesi kedua. Nah, di sesi kedua hari ini kita akan ada sharing session. Nah, sesi berbagi. Kita sudah mengundang salah satu narasumber kita, orang tua dari anak dengan osteogenesis imperfecta. Saya mau menyapa Bu Reni dan Ade Umar. Nah, Ya, halo, kedengeran nggak suara saya? kedengeran dok ya. Bu Reni sama Umarnya mana Umarnya? Ini Umar. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol. Kayak di sini juga Dokter Desi, Dokter Gaisani, Dokter Prof Aman kalau masih ada nanti kita ngobrol-ngobrol aja ya. Bu Reni ya, Ya sama siap Ade dok. Umar ya. Siap. Nah, kita mau ngobrol nih Bu Reni. Tadi kan kita habis diskusi banyak terkait dengan anak juga bisa osteoporosis ya, ternyata ya. Iya. Nah, Bu Reni boleh cerita dikit nggak nih sama kita? Boleh nggak cerita terkait dengan dulu awalnya gimana terdiagnosis Ade Umar terdiagnosis osteogenesis imperfecta? Boleh cerita dikit nggak?
Eh, kalau dulu Umar itu sejak kandungan sebenarnya udah kelihatan. Sebelumnya saya ini dulu ya, Assalamualaikum Prof Aman Pulungan, Waalaikumsalam. Dokter Gaisani dan dokter-dokter lain serta keluarga Fosteo semuanya. Saya Reni dan ini anak saya Umar dengan kondisi OI. Ya, Silahkan Bu Reni. ya menjawab pertanyaan tadi. eh, Kalau Umar kan waktu saya hamil 5 bulan sudah kelihatan ya kalau ada eh, panjang tangan dan panjang kakinya tuh tidak sesuai usia seharusnya gitu. Waktu hamil 5 bulan. Terus tapi saat itu di dokternya curiga itu adalah akondroplasia. Eh, itu terus sampai saya juga nanya ke beberapa dokter lain sama bilangnya akondroplasia. Akhirnya setelah lahir eh, usia 1 bulan lah Umar pertama kali fraktur setelah lahir di tangan kiri. Di tangan kiri itu DSA saya menyarankan untuk ke dokter endokrin. Ke dokter endokrin, akhirnya saya bertemulah dengan Prof Aman. Sekitar usia hampir 2 bulan waktu itu Umarnya. Terus di situ Prof Aman menyatakan kalau Umar ini dilihat dari kondisi matanya kan yang agak abu-abu, agak biru dan dilihat dari eh, apa babygram bone survey sudah ada bekas fraktur sajak dalam kandungan berarti kayak pernah fraktur mungkin ada bekasnya 1 atau 2 gitu. Akhirnya langsung masuk bifosfonat pertama. Oke, oke. Baik, Bu Reni. Bu Reni, kalau boleh tahu, Bu Reni tinggal domisili di mana? Daerah mana, Bu Reni? Depok. Oh, di Di Depok. Depok. Baik. Lalu, Umar sekarang usianya berapa? Umarnya mana suaranya ya? Nah, ini Umarnya mana? Lagi Oh Umar iya. sekarang 7 tahun lagi di luar keluar. Oh, sekarang sudah berusia 7 tahun ya? Ya. Nah, kalau berkaitan dengan cerita Bu Reni tadi, jadi ada nggak tantangan terbesar gitu ya dari bagaimana proses terdiagnosisnya Umar dengan osteogenesis imperfecta ini? Hmm, Tantangan terbesarnya ya waktu awal-awal ketika fraktur tuh saya bingung ya ini kenapa kok bayi bisa sampai fraktur cuma karena waktu itu dibedong. Dibedongnya mungkin Hmm. terlalu kenceng ya gitu. Terus Oh, eh, dan setiap malam selalu nangis. Bahkan sejak lahir setiap malam tuh selalu nangisnya beda lah kalau kayak ada yang nggak enak gitu. Akhirnya saya coba ya alhamdulillah ada kemudahan untuk sampai ke Prof Aman gitu untuk ketika 1 bulan sudah oh ini dinyatakan OI gitu dan langsung dapat pengobatan. baik. Jadi memang sebenarnya ada tantangan dan agak bingung ya, kok pas di bedong patah gitu ya, Ya, Bu Reni ya. dan Tapi nangis terus alhamdulillah. gitu. Oh nangis terus ya, iya. Iya, ini ada kebingungan itu ya, jadi tantangan tersendiri ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah diketahui dapat akses untuk berkonsultasi ke dokter spesialis anak gitu ya. Iya. Lalu baru dapat ditegakkan adanya osteogenesis imperfecta gitu ya Bu Reni ya, pada Umar ya. Juga waktu itu juga langsung gabung ke Fosteo dan grup khusus OI gitu. Jadi bisa tanya-tanya di situ. Oh, iya, berarti ini sebenarnya tadi saya lihat juga di kolom chat ada yang nanya Fosteo gimana cara gabung, tadi udah dijawab juga. Silakan teman-teman, ini jadi wadah kita ya, alhamdulillah ya, bisa saling Iya. berkoneksi dan nanti berdiskusi untuk saling menguatkan dan belajar bersama tentunya ya untuk mendukung anak-anak kita. Nah, saya kalau boleh tanya dikit Bu Reni sama Adik Umar, ini pengalaman sehari-hari ya mungkin ya. Kalau sehari-hari gimana Bu Bu Reni? Kira-kira ada nggak tantangan hari-hari? Mungkin misalnya di rumah atau misalnya Umar udah sekolah? Udah kelas 1 SD. Udah. Kelas 1 SD. Mungkin ada nggak tantangan yang sehari-hari dihadapi Umar di rumah ataupun saat bersekolah? Boleh cerita nggak Kalau Bu Reni? eh, waktu TK sih dia sekolahnya offline ya, kita datang ke sekolah gitu. Eh, saya sih minta izin sama gurunya untuk menjaga di kelas. Nah, kalau yang kelas 1 sekarang kebetulan online. Jadi
sekolahnya dari rumah, bisa seminggu 2 kali masuk bisa. Jadi ada penyesuaian ya Iya, aktivitasnya ya. sesuai. Sekolahnya ada online-nya tapi beberapa kali masuk secara fisik gitu ya Bu Reni ya. Ya, untuk Nah Bu sosialisasi Reni, juga. sosialisasi betul. Nah Bu Reni, boleh dong share tips-tipsnya dong terkait dengan gimana nih? Karena apa? Misalnya kan tadi gampang patah, apa gampang fraktur gitu ya. Ada nggak dari Bu Reni sendiri sebagai orang tua eh, tips-tips bagaimana membuat lingkungan rumah, lingkungan sehari-hari Umar itu jadi lebih aman? Boleh share nggak Bu Reni pengalamannya sebagai orang tua? Kalau Umar tuh, case Umar selalu dijagain, jadi selalu didampingi. Hmm. Dan sebisa mungkin maksudnya biarkan dia bebas bergerak, tapi kitanya tetap menjaga gitu. Karena kan Hmm. kejadiannya suka nggak disangka-sangka ya, tiba-tiba jatuh dari berdiri jatuh ke duduk gitu, itu bisa fraktur juga. Jadi sebisa mungkin ada di dekat dia sih. Ya, 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 ya. Jadi terus mendampingi ya Dampingi, sehari-hari ya, iya. mengantisipasi ada momen-momen yang tidak terduga. Oke, nah kalau kan berarti ada kekhawatiran gitu dari Bu Reni ya, ada kekhawatiran apa makanya harus didampingi. Kira-kira boleh share nggak Bu Reni pengalaman sebagai orang tua nih? Gimana caranya ngelola perasaan ibu sebagai orang tua maupun juga mengelola perasaan anak ibu Umar gitu ya, terkait dengan mungkin ada takut, cemas, sedih gitu akibat dari kondisi osteogenesis imperfecta ini. Boleh share nggak Bu Reni? Kalau sampai saat ini sih cemas sama takut sih saya selalu ada ya setiap hari, selalu parno gitu. Terus cuma ya kalau eh dan Umarnya sendiri pun ada rasa takut juga gitu kan. Untuk dia udah mulai ngerti lah tentang kondisinya. Jadi kita nggak kalau waktu kecil tuh kan benar-benar dijagain banget. Kalau sekarang tuh udah agak bisa dilepas dikit gitu. Jadi dianya bisa dikasih tahu, jangan melakukan hal-hal berbahaya, jangan eh, kalau sakit nggak usah dipaksa berdiri. Eh, Oh, terus Seperti terus itu. Bu Reni ada lagi? Ya kalau untuk ya sempet sih misalnya Umar nanya kenapa sih kok aku badannya kayak anak PAUD kan aku udah kelas 1 gitu. Maksudnya ada gitu. Cuma ya saya kasih tahu aja kalau ya tinggi badan itu bukan masalah gitu. Terus Umar punya kelebihan. Umar jangan fokus sama kekurangan Umar. Fokus aja sama apa yang Umar bisa. Ini seperti itu sih. Iya, 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 betul, betul. Sepakat. Saya tadi seperti sampaikan Prof. Aman juga sama Dr. Agustini ya, Prof. Oliver ya. Bisa gitu sampai jadi profesor ya. Insya Allah Iya, Umar jadi orang eh, sukses ya Bu Reni ya. Nah, Bu Reni amin. kalau amin, kita doain sama-sama ya Bapak Ibu ya yang ada di Zoom ini. Ada 252 orang, insya Allah kalau semuanya amin diijabah. Ya, Amin kita ya perlu Rob. semangat. Nah, Bu Reni boleh cerita nggak kalau dari lingkungan keluarga, teman, atau komunitas, ada perannya nggak dalam memberikan dukungan untuk Ada. Umar? Iya, Hmm? maksudnya keluarga ya alhamdulillah ikut apa ya mendukung, membantu menjaga gitu, dan kalau ya membantu apa dukungan moral gitu sangat penting kan buat orang tua dengan OI gini agar kita tidak merasa sendiri. Komunitas juga, jadi suka konsultasi di forum khusus OI itu sangat membantu sekali sih. Yang kita tidak tahu nih bagaimana menangani anak OI, ya kita tanya di situ. Baik, Karena baik, kan ya, baik. seperti kata Prof. Aman, anak itu punya hak ya, maksudnya. Jadi, bagaimana nih cara untuk menangani OI, anak-anak OI ini? Iya, 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 iya. Jadi kita eh, penting sekali ya ada komunitas dan dukungan keluarga untuk Sangat bisa penting. kita memberikan dukungan dan pendampingan pada anak-anak kita ya. Baik, terima kasih Bu Reni. Bu Reni, tadi Bu Reni cerita soal Umar sekarang udah mulai sekolah, ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, boleh share juga nggak pengalamannya berkomunikasi ke guru, ke sekolah, ke lingkungan pendidikannya gitu ya, mengenai adanya perlunya dukungan khusus
kepada Umar. Kira-kira boleh share nggak pengalaman dalam berkomunikasi ini gimana tuh? Jadi kalau saya dari awal tuh udah ngasih tahu sama gurunya. Saya cari sekolah yang waktu itu bisa ibunya mendampingi. Karena kan kalau masih TK tuh anaknya masih lupa lari-lari gitu ya. Saya cari sekolah yang cocok gitu lah. Akhirnya saya menemukan sekolah tersebut, terus saya komunikasi dengan gurunya. Anak saya ini kondisi tulangnya gampang patah gitu. Jadi harus hati-hati sekali. Dan saya tunjukkan ronsen ronsen tulang Umar. Karena kan ronsen anak OI sama ronsen anak normal tuh beda ya warnanya ya. Jadi agak transparan gitu kalau yang anak OI itu. Karena transparan inilah yang bikin dia lebih rapuh gitu. Ya, alhamdulillah para gurunya sih mengerti gitu. Jadi berhati-hati nih ya, mengingatkan untuk teman-temannya Umar, ini berhati-hati sama Umar, awas ada Umar gitu. Iya, iya, iya. Jadi akhirnya dibentuk lingkungan yang lebih aman untuk Umar ya, Bu Reni Iya. ya. mm. Iya, iya. Ada tantangan nggak dalam proses mengkomunikasikan itu ke lingkungan untuk mengerti kondisi Umar dan sama-sama ikut menjaga Umar gitu? Eh, enggak sih waktu itu ya, alhamdulillah gurunya kooperatif ya, maksudnya mau bekerja sama, mereka juga concern gitu sama kondisi Umar. Ya, Cuman alhamdulillah ya. justru tantangannya ke anaknya sendiri ya, kadang mereka pengen ikut lari, pengen ini gitu. Iya, iya, iya. Tapi tadi tadi Bu Reni cerita Umar mulai tahu tentang cara-cara merawat dirinya, cara-cara menjaga dirinya tadi ya, Bu Reni ya. Sempat cerita Ya, kalau lari harus hati-hati. Nah itu boleh cerita dikit nggak Bu Reni? Gimana tuh caranya mengajarkan Umar bagaimana dia punya kemandirian merawat diri, lebih paham kondisinya. Boleh cerita nggak gimana Bu Reni dari sebagai orang tua? karena Umar kan juga udah ngalamin 7 atau 8 kali fraktur ya. Jadi dia mungkin eh, ingat gitu sakitnya kalau sesuai pengalaman dia sendiri lah, makanya dia mengerti, oh kalau begini takutnya begini gitu. Dan saya tuh juga ngingetin Umar hati-hati ya gitu, kalau takutnya pegangan atau bagaimana lah gitu, maksudnya biar kalau kalau waktu kecil sih lebih susah karena sekarang dia lebih mengerti, umur 7 tahun kan, jadi udah lebih udah lebih bisa waspada gitu. Hmm. Kalau eh, ini kan di komunitas juga pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi gimana Bu Reni gitu, selain mendorong agar dia punya kemampuan untuk kemandiri, menjaga diri, itu juga percaya diri. Nah, ada nggak Ya. bagaimana pengalaman Ibu sebagai orang tua dari Umar membuat Umar ini tetap percaya diri dan aktif bersosialisasi di lingkungan sosial? Tadi Ibu bilang bersosialisasi. Ada pengalaman nggak Bu Reni? Em, Gimana ya? Mungkin lebih ke membiarkan Umar melakukan apa yang dia suka gitu. Jadi kalau kebetulan Umar nih sukanya menggambar ya. Jadi ketika gambarnya dia menunjukkan gambar ya kita apresiasi. Jadi biar dia tuh, oh saya nih bisa gambar gitu. Saya nih enggak, walaupun Umar kan masih sampai saat ini jalannya juga masih dibantu kan. Tidak tidak belum bisa berlari juga. Terus biar dia percaya diri, dia tuh punya kelebihan lain gitu selain fisiknya. Lebih sering apresiasi aja sih sama apa yang dia lakukan. Nah, ini penting nih, Bapak Ibu ya, punya apa, memberikan dukungan ini tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis ya. Bu Reni ya, mengapresiasi karya-karya yang dibuat anak kita biar dia lebih percaya diri dan mau aktif untuk melakukan banyak hal gitu ya, dengan mengidentifikasi kelebihan-kelebihannya. Nah, Bu Reni, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bu Reni terkait dengan pengalamannya tadi kan cerita awalnya bingung, lalu alhamdulillah dapat konsultasi ke dokter anak, lebih lanjut diperiksa, terdiagnosis. Gitu. Tapi kalau untuk pengobatan, Bu Rey tadi sempat singgung juga 8 kali fraktur Umar ya. Ada pengalaman yang cukup berkesan nggak saat mengakses pengobatan
atau penanganan di layanan kesehatan khusus untuk Umar ini terkait dengan kondisi osteogenesis imperfecta-nya? Pengalaman paling berkesan ya. Hmm. Waktu itu Umar kita lagi liburan nih di Bandung. Terus hari terakhir mau pulang dia fraktur. Sedangkan kan Umar dokter ortopedinya di Jakarta, biasa berobat di Jakarta kan. Akhirnya kita pergilah ke eh, rumah sakit di Bandung. Eh, Waktu itu mungkin kasus OI masih langka atau jarang kali ya masuk ada anak ke IGD dengan kondisi nangis-nangis patah tulang gitu. Eh, dan kebetulan yang ada di sana tuh dokter-dokter yang lagi belajar. Jadi harusnya kan kalau fraktur tuh langsung aja di ronsen ya, langsung di ronsen lalu di gips. Biasanya gitu kan. Jadi biar anak ini nggak terlalu lama kesakitan gitu. Nah, sedangkan karena mungkin di situ lagi banyak dokter yang sedang belajar, jadi diamatinya lama sekali gitu. Sampai harus difoto dulu matanya, giginya, semuanya. Eh, oh iya, disuruh senyum untuk apa namanya untuk melihat kondisi gigi gitu. Padahal saya udah bilang ini tinggal digips aja gitu. Tapi mereka masih untuk masih pengen melihat apa ya studinya gitu. Sekalian belajar. Jadi banyak dokter yang datang tapi Umarnya nggak ditangani. Sampai akhirnya ada dokternya datang yang langsung bilang, oh ini cukup tinggal digips aja, udah selesai gitu. Iya, iya, iya. Itu ada pengalaman yang cukup berkesan waktu itu karena biasa rutinnya kontrolnya di Depok ya? Atau Ya, di Depok ya, Bu Reni ya? ya di Jakarta sih biasanya Di pengobatannya. Jakarta. Oh iya, iya. Di Jakarta lalu pindah karena sedang liburan, ada kebutuhan. Ternyata ini ya, perlu adanya standar yang sama gitu ya. Pada zaman itu ya harus harapannya ke depan gitu ya, Bu Reni ya. Supaya Ya, kalau penanganannya di Jakarta pas di sebelumnya seperti ini, kalau bisa saat ada kebutuhan sedang di mana juga dan ada kondisi yang ditemukan serupa bisa dapat penanganan yang sama gitu ya, Bu Reni ya. ya Baik, baik. berharapnya gitu. Bu Reni ini ada ada cerita juga. Mungkin Bu Reni bisa sharing sama teman-teman jika memiliki pengalaman serupa ya. Dari Bu Imas, anak saya mengalami bullying di sekolah karena di antara temannya yang paling kecil hingga ada yang mengatakan kata-kata binatang sampai dia nggak mau sekolah 2 minggu. Dan pihak sekolah mengadakan konseling dan psikolog. Bu Reni punya pengalaman serupa ataupun pembelajaran bagaimana menanganinya nggak mungkin seperti kondisi serupa. Hmm, eh, Paling waktu itu kan Umar karena dia masih digendong-gendong ya, sampai Hmm. saya ke sekolah kelas 1 ini pun juga digendong ke kelas. Di les-lesnya pun juga dia digendong ke kelas. Ya ada beberapa anak yang bilang kok masih digendong sih kayak bayi gitu-gitu. eh Ya saya eh, kalau kondisi Umar sih waktu itu dia diem aja ya, dia dibilang gitu dia diem saja. Paling di rumah saya tanya, tadi dibilang seperti itu gimana, marah nggak? Iya sih aku marah gitu, tapi ya udah. Jadi Iya, iya. Saya ya boleh biasa. Iya, komen iya. nanti, Dokter Basra nih ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Kalau Kita lihat Bu coba. Reni dulu, Bu Reni dulu kalau udah selesai. Saya boleh Silakan, komen. Bu Reni. Iya, jadi saya sering berkali-kali maksudnya mengingatkan kalau jangan fokus sama yang apa Umar nggak bisa gitu. Fokus sama yang apa Umar bisa. Yang badannya maksudnya lebih pendek atau lebih kecil tuh banyak gitu. Dan yang seperti Umar nih juga banyak. Dia kan juga kalau masuk obat tuh bareng sama beberapa anak kan. Jadi eh, semakin ini nih dia semakin percaya diri setelah dia tahu oh ada si ini yang juga sama seperti dia. Jadi Ya, nggak ya, terlalu ya. dibawa ke hati sih Umar kalau waktu itu. Ah, baik, baik, baik. Itu pembelajaran Bu Imas dari Bu Reni. Nah, Bu Reni itu sedikit banyak yang kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, Prof Aman mungkin berkenan, Prof, mau kasih tanggapan mungkin, Prof, dari cerita menarik ini dari Bu Reni, Prof, Yang pengalamannya. pertama itu ya boleh saya katakan memang karena Umar ini memang salah satu yang cukup dini ya. Jadi umur 1 bulan ataupun suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Siap. 1 bulan ataupun 2 bulan sudah kita obatin. Jadi memang banyak sekali
Jadi bukan awam. Medis pun tidak paham bahwa bayi itu bisa osteoporosis. Ini saya garis bawahin. Jadi kita sekarang itu 1 bulan 2 bulan langsung kita obatin. Mungkin Bu Reni tahu ya, sekarang 1 bulan 2 bulan kalau kita ketahuan baru lahir, kapan siap kita langsung obatin, sesegera mungkin sekarang kita obatin. Nah tetapi inilah masalahnya, ketidaksamaan persepsi, tidak samaan saya bisa katakan juga pelayanan, knowledge dan lain-lain. Ini menjadi PR kita di Indonesia ini. Makanya kalau saya rasa hal begini kita lakukan, ya media, komunitas Fosteo, dan juga Komnas Disabilitas, ya, dan semua yang lain-lain itu ikut aja juga mensosialisasikan dan mengajar komunitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga bahwa ini bisa dilakukan kalau mereka kebetulan belum tahu memang atau belum pernah melihat dan belum dengar. Ini kan kejadiannya tidak jauh di Bandung sama Jakarta, kan dekat sekali sebetulnya. Apalagi kalau daerah-daerah yang memang lebih jauh jadinya. Jadi kalau saya rasa ini PR kita yang masih sangat besar di Indonesia ini. Ya, nah itu yang pertama kalau saya bilang. Makanya kita ingin membuat edukasi ini lebih sering. Yang kedua adalah kalau saya bilang, saya udah saya pikir udah kesal dan betul-betul sangat-sangat marah melihat bully-bully anak di sekolah ini kalau saya bilang. Karena kebetulan saya bidang endokrin dan genetik dan pasien saya yang selain OI banyak yang hal-hal terkait dengan penyakit kronik atau misalnya sindrom dan lain-lain, dan mereka ini memang dibully di sekolahnya kalau saya bilang. Nah, ini PR kita yang besar juga kalau saya bilang. Dari media dan Komnas Disabilitas dan Komnas HAM, kita harus masuk ke sekolah-sekolah kalau saya bilang. Jadi tidak bisa kalau saya bilang kalau sekolah tidak paham ini, tidak boleh kalau saya bilang. Ini hak anak dong, hak anak untuk sekolah dan lain-lain. Kenapa di luar negeri mereka bisa jadi profesor? Di sini mau sekolah saja coba dibully coba. Hah? Malu dong kita kan? Kita bangsa paling beradab katanya, betul kan? Betul kan? Betul, Bro. Ini kan Ya, etik dan Bro. betul-betul kalau saya bilang. Ya kan masalah disabilitas, masalah perbedaan, beda warna kulit. Ya, orang tuh bisa macam-macam kan. Dokter Basrah lebat rambutnya, saya tidak ada rambutnya. Ya, itu hal yang sama. Coba kalau misalnya pada saat misalnya dia misalnya masih SD atau SMP sudah botak, pasti sudah dibully seperti itu kalau saya bilang kan. Ya. Nah, jadi hal-hal begini kalau bisa ya semua yang ada di sini ini PR dong, bantu kalau saya bilang. Dan orang tua dong harus berperan juga. Makanya ini PR kita berat untuk mengedukasi ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada Komnas Disabilitas. Ini baru berapa tahun? 2-3 tahun ya? Ya, tahun ketiga Tahun Mas Eka ya. ketiga. Nah, tapi kan ada Komnas Perlindungan Anak juga sebetulnya. Harus kita lindungi dong. Ya, anak sampai umur berapa ini harus dilindungi. Itu hak mereka. Hak mereka kalau saya bilang. Dan sekolah itu tujuan orang tua menitipkan anaknya ke sekolah itu supaya pintar dan diajarkan dan juga menjadi manusia yang berguna, bukan untuk dibully kan? Iya kan? Kan dititipkan di sekolah tuh dengan satu institusi yang namanya sekolah. Ya. Nah, jadi ini PR kalau saya bilang betul-betul PR besar ini kalau saya bilang semuanya. Jadi jangan dianggap ini tidak bisa kalau hanya tenaga kesehatan. Jadi semuanya kalau saya bilang harus memang ini kita lakukan. Ini salah satu contoh ya kalau saya bilang kan memang mereka ini memang ada ketidakmampuan memang motorik berjalan ya jadinya kan. Tentu awalnya apalagi kalau lagi patah atau lagi kesakitan dan lain-lain semua ini. Jadi tolong dikasih tahu tuh sama yang membuli itu, ya. Bayangkan aja kalau misalnya dia patah 7 kali. Ya. Bayangkan kalau dia patah puluhan kali. Itu anak yang ngomong kayak begitu kalau terkilir aja mungkin nangis-nangis ya mungkin coba. Hah? Iya, benar sih. Iya Jadi nggak kan? paham ya, Prof ya. Dia tidak paham, ini anak dia lagi dicoba lagi kayak begitu. Harusnya malah mereka empati. Kita udah tidak ada empati kalau saya bilang. Ya kan? Ya mungkin nanti saya terlalu banyak ngomong jadinya nanti, Dr. Basra. Ya, nggak apa-apa, Prof. Karena saya, Terima. apa namanya,
menangani pasien begini dan saya terlibat dan ikut emosi kayak gini kan. Iya bro, saya juga tadi baca itu makanya saya Iya. bacakan itu. Iya, kalau saya tahu misalnya kayak begitu, ya saya datangin sekolahnya, saya cari anaknya, kasih tahu semua orang tuanya. Coba, kalau dia rasakan terkilir aja pasti dia nangis-nangis itu anak pasti yang ngomong kayak begitu. Ini anak sudah patah berkali-kali kan? Ya, Iya, baik ya, Prof. oke, maaf. Baik Prof Aman, terima kasih. Memang di sesi ini kita jadi dapat aspirasi menarik selain urusan layanan deteksi dini, tapi juga dukungan psikososial di lingkungan ya, Bapak Ibu dan Prof serta dokter rekan sekalian terkait bullying ini. Memang ini mengkhawatirkan. Terima kasih Prof Aman atas tanggapannya. Bu Reni, mungkin terakhir saya boleh minta Bu Reni harapannya ke depan Bu Reni untuk Umar dan seluruh mewakili banyaknya orang tua dengan atau pengasuh dengan osteogenesis imperfecta, boleh saya minta harapannya Bu Reni ke depan. Kira-kira apa harapannya? Harapan saya ya seperti yang Prof Aman bilang, kalau emang ini nih harus dikomunikasikan gitu agar tidak banyak yang paham nih, oh ini seperti apa. Ya kalau terhadap Umarnya ya saya berharap Umarnya bisa menerima gitu ya, tetap semangat, tetap aktif, dan bisa terus mengeksplor dirinya gitu dengan apa yang dia bisa. Dan semoga ya untuk komunitas OI-nya terus berkembang lah gitu, saling membantu, saling bisa sharing, saling bisa tukar pikiran, itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Reni atas waktunya dan kesempatannya untuk Ya, berbagi. sama-sama dokter. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kita belajar banyak, sangat banyak sekali. Secara klinik kita dapat banyak ilmu dari Dr. Gaisani, kita banyak dapat pembelajaran dan pengalaman di lapangan dari Bu Reni dan Umar terkait dengan kondisi osteogenesis imperfecta, dan kita hari ini dapat kesempatan bersilaturahmi. Ini jadi kesempatan yang menarik, Wisbon Day 2025 hari ini, kita belajar dan berkolaborasi. Banyak sekali inisiatif yang dapat dibangun hari ini. Saya berterima kasih kepada Yayasan Kesehatan Anak Global, Prof. Aman, lalu juga Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia, Mas Eka, Komisioner Kesehatan, lalu juga rekan-rekan dari Kementerian Kesehatan, Dr. Desi, Dr. Gaisani dari FKUI dan RSCM, Dr. Agustini dari UKK Endokrinologi IDAI. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dedikasinya. Mari sama-sama kita perjuangkan hak anak dengan osteogenesis imperfecta dan seluruh hak anak lainnya. Baik, kalau gitu dari saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke MC Dr. Arneta. Terima kasih. Salam Baik, sehat. baik, terima kasih banyak Dokter Basra. Sebelumnya kita akan melakukan announcement, memberikan pengumuman terkait 5 penanya terbaik. Mungkin kepada tim bisa bantu share screen. Baik, sudah terlampir pada slide. Selamat kepada Ibu atas nama Aprin Ningsih, Ibu Suwarni, Bu Adelia Mei, Bu Mutia, Ibu Dwi. Mohon hubungi tim Yayasan Kesehatan Anak Global pada WA yang tertera pada slide. Sekali lagi atas nama panitia penyelenggara, kami ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua tamu undangan, para pembicara, dan seluruh peserta yang telah menyukseskan webinar kita hari ini. Kami juga mengundang seluruh peserta untuk mengisi formulir feedback yang tautannya telah ditampilkan pada slide dan dibagikan melalui chat Zoom dan chat WhatsApp. Masukan dari Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi kami untuk memperbaiki dan membuat kegiatan kami ke depannya lebih baik. Selain itu, saat ini kami sedang melakukan penelitian atau survei Health Needs Assessment pada komunitas osteogenesis imperfecta di Indonesia. Survei ini bertujuan untuk memahami kebutuhan medis, psikososial, dan akses ke layanan kesehatan dari para penyandang OI serta keluarganya. Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang program advokasi dan perbaikan layanan yang
dan lebih tepat sasaran ke depannya. Dengan itu, kami mengajak para Bapak Ibu sekalian untuk berbagi terkait pengalaman terkait OI dan ikut beserta dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang telah kami sediakan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Basra. Izin pamit ya, Dokter Basra, makasih ya. Makasih Arneta ya. Terima kasih Prof. Aman, Dr. Arneta, dan Bapak Ibu semua. Makasih. Dr. Dia. Pamit. Aman, Dr. Basra dan Makasih Arneta, makasih ya. Dokter Diah juga makasih nih. Bu Reni, makasih ya. Yuk, makasih. Terima kasih. Izin pamit ya, Dok. Terima kasih.